Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi min khususin ila abaihi min anbiya wal mursalin wa ilal malaikatin muqarrabin wa qarbin musyarif wa sunnah sayyidina Muhammad kudiran kudisan wa rajul masaikh ahli turuq sufiyya al mu'tabar wa rajul masaikh nafiddin wa khususan ila jami'a masaikh ahli sunnah wal jamaah wa jami'a masaikh nafiddin wa khususan ila Masjid Ahmad Marzuki Ahmad Ahmad Husnina Sanawat Marudan dan Wakil Husnina Husnina Habib Zanti Ibrahim bin Zanti Husnina Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sadi Makkah Farim Muslim Masyayikh Majma'in Nafa'alullah bi'udhumihim Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulna wa bil qur'ani imama amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para asatid, ya, pegawai, agnia ya, dan para fukoro, ya kita semua adalah para fukoro. Kita akan melanjutkan kajian mampir, yakni malam berpikir, yang mana dalam pertemuan kali ini kita masih membahas tema tentang ketuhanan, khususnya adalah tentang sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan terkait perbedaan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Teman-teman bisa cek di streaming atau video minggu yang lalu atau pekan yang lalu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait gugatan dan perdebatan antara dua aliran besar yang saling bersitegang, yakni aliran Mu'tazilah, yang konon isunya aliran Mu'tazilah ini adalah kaum elit yang mencerminkan Islam cendekiawan atau orang-orang Islam yang intelek. Kabarnya seperti itu. Namun pada gilirannya aliran Mu'tazilah ini akan runtuh sejak datangnya tokoh besar, imam besar, yakni Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Seruntuh-runtuhnya dengan membawa bendera Asy'ariyah. Itu juga perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Kalau dalam fikih, misalnya kita mengakui 4 madhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dalam akidah kita mengikuti 2 madhab, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah didirikan oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, kemudian madhab Maturidiyah didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, perdebatan antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini mengantarkan kita pada topik pembahasan tentang pentingnya mendudukkan sifat-sifat maknawiyah, yakni mulai dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Pentingnya menetapkan 7 sifat maknawiyah itu sebagai sifat dengan alasan karena menolak paham Mu'tazilah. Sebelum masuk ke sana, kita akan membacakan bait nazm dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. amin. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Yang akan kita bahas sekarang adalah separuh dari bait ke-8, yakni lahu sifatun sab'atun tantadimu. Lahu bagi Allah sifatun sab'atun, terdapat 7 sifat tantadimu yang apa istilahnya, yang tersusun, yang berurutan. Bukan tersusun dalam arti
dalam arti fisik ya, tapi berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca syarah dari kitab Aqidatul Awam. Salah satu syarahnya yang kita baca ini adalah kitab Nurul Dhulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddadihi wa anwarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Fa in qulta lima qala an-nadhim lahu sifatun sab'atun tantazimu. Itu akan kita bahas. Fa in qulta, kalau kamu bertanya, lima qala an-nadhimu, kenapa nazim, penyusun nazoman ini, yakni Sayyid Ahmad Marzuki, menyebutkan dalam nazomnya lahu sifatun sab'atun tantadimu, bagi Allah itu terdapat 7 sifat yang berurutan, yakni kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Ma'annahu qala awalan, padahal di saat yang sama beliau di awal sudah menyebutkan isrina sifatan. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Di awal disebutkan Allah itu punya 20 sifat. Tapi sekarang disebutkan kok 7 sifat. Walam yastawfi adadaha. Kenapa tidak digenapkan, dipenuhi sekalian jumlahnya? Kenapa hanya disebutkan 7 sekarang ini? Wa ma faidatu dzikri hadhihi sifati sab'ati ma'a kauniha dakhilatan fil asma'il madhkurah awalan. Apa faedahnya penyebutan 7 sifat ini? Padahal sudah termasuk dalam nama-nama yang sudah disebutkan di awal, yakni qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Perhatikan 7 sifat ini, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman, ini mirip dengan sifat yang akan kita bahas sekarang ini, kudro, iroda, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Kalau kudro artinya kuasa, kalau qadiron artinya yang maha kuasa, kan gitu ya, kira-kira lah, gampangnya seperti itu. Kenapa kok disebutkan lagi? Padahal sudah disebutkan nama-nama tersebut di awal. Fala hajata ila dzikriha, sehingga seolah-olah dengan penyebutan 7 sifat ini yang sudah masuk dalam penyebutan nama-nama sifat di awal itu seolah-olah tidak ada hajatnya lagi, tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan lagi. Apa pentingnya disebutkan kembali 7 sifat ini? Qultu, maka aku menjawab, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, innama qala dzalika li hikmatin latifatin. Aku menyebutkan, atau beliau menyebutkan, yakni Sayyid Ahmad Marzuki menyebutkan hal itu, semata-mata menyebutkan itu karena terdapat hikmah yang tersembunyi, hikmah yang lembut, hikmah yang hanya dapat disadari dengan kepekaan hati, kejernihan akal budi, dan juga kesadaran diri. Wahya al-ihtimam bisa hadhihi sifati sab'ah. Yang mana hal tersebut, hikmah yang latifah tersebut, hikmah yang lembut itu sangat penting dalam perkara 7 sifat ini. Apa itu? Apa pentingnya? Apa hikmahnya? Ini akan kita sebutkan. Wa inna ma dzakaraha an-nadhimu. Sayyid Ahmad Marzuki menyebutkan 7 sifat tersebut, yakni kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, ma'a kauniha dakhilatan fil asma'i sab'ah, padahal sudah masuk di dalam nama-nama sifat yang sudah disebutkan yang 7 sebelumnya, yakni qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Li'annal maqsuda fi hadhil ilm, karena sesungguhnya tujuan, maksud, orientasi kalau mau bahasa ilmiah dari ilmu ini adalah zikrul aqaidi ala wajhi tafsil, yakni menyebutkan akidah-akidah secara terperinci. Tidak hanya secara umum, tapi menyebutkan akidah-akidah secara terperinci. Lianna khotorul jahli fihi azimun, karena kekhawatiran. Hari Sadoyi langsung ambil kopinya. Karena kekhawatiran tidak mengetahui persoalan ini itu sangat besar sekali. Allah. Saya khawatir, bahkan sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak tahu urusan ini, yakni perbedaan sifat ma'ani dengan ma'nawiyah, dan apa pentingnya penyebutan sifat ma'ani, padahal kemarin sudah disebutkan sifat ma'nawiyah yang serupa tapi tak sama. Karena kalau orang tidak tahu itu bahayanya besar sekali, kira-kira begitu. Di satu sisi. Di sisi lain, warraddi ala qaulil mu'tazilah, menolak pendapatnya
aliran Mu'tazilah. Nah, ini dia. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa kita akan membahas konfrontasi, pertempuran pemikiran kira-kira antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Kita sebagai Asy'ariyah ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang ingin menolak pendapatnya Mu'tazilah. Apa tuh pendapatnya Mu'tazilah? Yang mana Mu'tazilah mengatakan fa innahum, sesungguhnya mereka angkaruha. Orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari terhadap sifat-sifat semuanya, sifat-sifat ma'ani dan tentu saja sifat ma'nawi yang nanti akan disebutkan di bawah. Tapi yang disebut di sini sifat-sifat ma'ani ini lahu sifatun sab'atun itu. Iya. Orang-orang Mu'tazilah itu menolak, mengatakan bahwa Allah punya sifat yang disebut kudroh, irodah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Faqalu, maka kemudian mereka itu berkata, orang-orang Mu'tazilah itu berpendapat, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qadirun, Allah itu berkuasa. Oke. Orang-orang Mu'tazilah menolak 7 sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Kuasa, kehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berbicara. Orang-orang Mu'tazilah menolak 7 sifat ini. Tapi apakah mereka berarti menolak Allah itu berkuasa? Mereka tidak menolak. Mereka menolak mengatakan Allah punya sifat kuasa. Mereka menolak itu. Jadi kuasa sebagai sifat mereka tolak. Tapi mereka tidak menolak bahwa Allah itu berkuasa. Lalu Allah berkuasa kalau bukan dengan sifat, dengan apa? Mereka mengatakan innahu ta'ala qadirun bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, tapi kuasanya Allah dengan zatnya, bukan dengan sifat. Itu dia perbedaannya. Antara Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu berkuasa, qadirun, tapi kuasanya Allah bi qudratihi gitu, dengan sifat kudrohnya Allah, dengan sifat kuasanya Allah. Kalau Mu'tazilah mengatakan innahu ta'ala qadirun, Allah Ta'ala itu berkuasa bidzatihi, dengan zatnya Allah, bukan dengan sifatnya Allah. Mu'tazilah juga mengatakan muridun bidzatihi, Allah itu berkehendak dengan zatnya. Min ghairi qudratin, bukan dengan kudrohnya, wala irodatin, bukan juga Allah itu berkehendak dengan sifat irodahnya. Wa kadza ila akhiriha. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah berpendapat Allah itu mengetahui dengan zatnya, hidup dengan zatnya, melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, berbicara dengan zatnya, begitu. Kalau kita, Allah itu berkuasa dengan sifat kuasanya atau kudroh, Allah itu berkehendak dengan sifat irodahnya atau irodah, Allah itu hidup dengan sifat hayahnya, Allah itu mengetahui dengan sifat ilmunya, Allah itu melihat dengan sifat basornya, Allah itu mendengar dengan sifat samanya, Allah itu berbicara dengan sifat kalamnya. Begitu kalau kita. Perbedaannya dengan aliran Mu'tazilah. Wa amma jumhur ahli sunnati, oh ini sudah disebutkan. Sedangkan jumhur, mayoritas, kebanyakan ahli sunnah berpendapat bahwa faqalu, mereka berpendapat, kita semua ini berpendapat, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qadirun wa muridun, Allah Ta'ala itu berkuasa, berkehendak bisifatin wujudiyatin, dengan sifat-sifat yang wujud, sifat-sifat yang tampak, yang mana sifat tersebut bukan zat, sifat-sifat yang tampak, yang bisa kita saksikan. Kalau seandainya Allah membukakan hijab tersebut. Duh, pecah. Kena minyak tadi. Oh, biasa. Istri lagi sakit, terus kita goreng-goreng, lalu kena cipratan minyak. Kata istri saya, gitu aja, apa bahasa Indonesia, ngalem kulitnya. Kadang begitu teman-teman ya. Lanjut. Qaimah bidzat, yang mana 7 sifat tersebut, kudrah, irodah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, itu menetap pada zat. Menetap pun sebenarnya kurang pas ya. Cuman anggap saja menetap pada zat. Yasihu anturo, Melekat pada zat. kalau melekat kok kayaknya nempel gitu. Untuk menunjukkan bahwa keduanya tidak terpisahkan. Menetap saja. Oh iya. Kalau melekat tuh kayak mau bilang tempel, kayak takut yang punya tempel tersinggung. Ya kayak stiker itu kan melekat jadinya. Iya. Nah, menetap sajalah, menetap. Yasihu anturo, yang mana sifat-sifat tersebut sah untuk dilihat. Kemudian
Wabil jumlah, kesimpulannya adalah fanaqulu kaman qala. Kami berpendapat sebagaimana satu syair ini menggunakan min bahril khafif, ya seperti kita membaca naduman ini, i'tasomul warabi maghrifatik ajazal wasifuna an sifatik tum alaina fa innana basyarun ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. I'tasomul waro, pegangannya para makhluk atau andalannya para makhluk itu adalah bimaghrifatik, yakni dengan berpegang teguh kepada ampunanmu ya Allah. Ajazal wasifuna, yang mana orang-orang yang mensifati Allah itu ajaza, lemah, ansifatik, untuk mengetahui sifat-sifatnya sebenarnya. Tuba alaina, terimalah taubat kami, fa innana, karena sesungguhnya kami itu basarun, hanya manusia biasa, ma'arafnaka, kami tidak mengetahui engkau, haqqo ma'rifatik, dengan ya sebenar-benarnya ma'rifat, dengan sebenar-benarnya mengetahui. Jadi yang kita ketahui itu hanya sedikit sekali tentang wujud kidam bako sampai mutakaliman, hanya sedikit sekali. Jadi sebenarnya kalau kita baca, kalau tidak salah, risalahnya Imam Junaid Al-Baghdadi, kan dalam tasawuf kita mengikuti dua macam metode, yakni metodenya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berangkat dari fikih, pijakannya adalah ilmu syariat, menuju kepada hakikat, ilmu sir atau ilmu tasawuf. Kalau Imam Junaid Al-Baghdadi itu berangkatnya dari ilmu tauhid, puncaknya adalah ke ilmu sir atau ilmu tasawuf itu. Nah, saya pernah waktu itu sedikit dibacakan tentang risalah Imam Junaid itu, bahwa di awal ketika kita mempelajari ilmu tauhid ini, Allah tuh wujud kidam bako sampai mutakaliman, seolah-olah kita sudah betul-betul paham ya. Ketahuilah bahwa, kata Imam Junaid Al-Baghdadi itu, setelah kita betul-betul mengetahui Allah, Allah itu tidak ada sifatnya. Maksudnya jangan disalahpahami ya. Yang ini kemudian nanti di tesisnya Kiai Said dibilang tidak ada sifatnya. Tapi sebenarnya yang beliau maksud itu, apa yang kita pahami dengan wujud kidam bako sampai mutakaliman secara teori sekarang ini, ternyata setelah bertemu langsung itu jauh daripada itu semua. Iya. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi kita. Apakah berarti ini salah? Tidak. Ini adalah yang wajib kita ketahui, yang wajib diketahui oleh semua orang beriman. Apakah semua orang beriman wajib sampai kepada puncak makrifat seperti halnya Imam Junaid Al-Baghdadi? Tidak. Tidak wajib. Yang wajib kita ketahui ya ini nih sekarang nih. Yang sebenarnya kalau betul-betul kita sampai ke makomnya Imam Junaid Al-Baghdadi itu ya tidak ada apa-apanya sebenarnya. Maka kita ajazal wasifuna an sifatik. Tum alaina fa innana basyarun ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Oke, sampai di situ saya kira sudah mudah dipahami ya. Gimana kira-kira? Ada tambahan sebelum saya lanjutkan penutupnya nih? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, biar nggak kayak pajangan di depan. Loh, nyinggung beliau nih. Enggak, saya Ustaz. Serius Ustaz. Sumpah ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di beberapa literatur itu Syekh Fauda menjelaskan bahwa terutama ketika sampai di pembahasan kudrah, iradah dan seterusnya, terkait dengan definisi masing-masing sifat, kata beliau, ini bukan definisi, kalau dalam bahasa mantiknya itu disebut ta'rifat, bukan definisi esensial, satu definisi, satu pengertian yang mengungkapkan Secara keseluruhan, secara sempurna, secara sempurna, tidak. Tapi ini hanyalah definisi yang bersifat sampingan, aksidental, gitu. Kira-kira begitu. Sampingan. Beliau sering menyampaikan ini penjelasan-penjelasan seperti itu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kalaupun kita sudah membaca semua kitab tauhid, maka ketahuilah bahwa kita sebenarnya tidak betul-betul mengetahui tentang Tuhan. No. Masih jauh ya berarti perjalanan. Masih jauh itu. Tahu misalnya tentang dalil kudrah iradah yang sudah kita hatamkan lah di Kifayatul Awam kemarin tuh. Tahu tentang itu, kemudian lantas keluar dari forum sok-sok misalnya ahli tauhid itu. Oh, jauh itu. Sumpah itu jauh gitu. Ah, jadi itu kalimat yang sederhana yang dijelaskan oleh beliau, tapi betul-betul menyentuh kepada kita yang benar-benar mengkaji ilmu tauhid. Satu. Kemudian yang kedua, saya ingin menambahi tadi bahwa ketika disebutkan sifat-sifat maknawiyah,
di satu sisi agar orang-orang awam lebih umumnya itu mengetahui bahwa Allah itu punya juga sifat qadiron, muridan dan seterusnya. Di sisi lain dalam rangka penyebutan sifat ma'nawiyah itu untuk menolak paham-paham Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu menolak sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Nah, jadi ketika misalnya mereka mengatakan Allah berkuasa, kaunuhu qadiron, maksudnya itu bukan kaunuhu qadiron sebagai sifat, bukan. Allah berkuasa itu maksudnya bukan dengan sifatnya, tapi dengan dengan zatnya, kata mereka. Nah, ada satu kritik dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu simple, padat, Lekit. tepat itu. Udah tepat. Pas itu maksudnya. Kata beliau, saya bacakan ini. Ini di Buku kitab saya. enggak. Ini di kitab Hasyiah Alal Khamsun fi Usuluddin. Al-Khamsin. Hah? Oh iya, Hasyiah Alal Khamsun fi Usuluddin. Hah? Alal Khamsun. Oh, Al Khamsun, betul ya. iya. Hasyiah Alal Khamsun fi Usuluddin. Kata beliau, Ya, falau kanat al-kudroh ibaratun an ainidzat. Seandainya kudroh adalah istilah dari zat, dalam arti seandainya Allah itu berkuasa dengan zatnya, lakunna idza alimna wujudahu, maka pasti ketika kita mengetahui keberadaan Allah, wajaba an na'lama kaunahu qadiran, maka pasti kita itu juga akan mengetahui bahwa Allah itu berkuasa. Jadi pendek kata begini, kalau Allah itu berkuasa dengan zatnya, maka otomatis seharusnya ketika kita mengetahui keberadaan Allah, Allah ada, Oh iya, paham. maka seharusnya kita itu juga mengetahui bahwa Allah itu berkuasa. Nggak perlu dijelaskan lagi itu ya? Iya, nggak perlu dikuasai, Iya, nggak paham, perlu paham. dijelaskan. Paham. Jadi ketika kita mengetahui Allah ada, maka seharusnya kita otomatis akan mengetahui bahwa Allah itu berkuasa, kemudian berkehendak, berilmu, dan seterusnya. Tapi faktanya, semua itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Iya, paham. Bukti sifat kudroh itu apa, kemudian buktinya apa, irodah itu apa, buktinya apa, dan seterusnya. Perlu dalil-dalil tambahan. Oke. Sehingga hal itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu tidak berkuasa dengan zatnya. Oke. Allah tidak mengetahui dengan zatnya, tidak berkehendak dengan zatnya. Tapi mengetahui dengan sifatnya. Mengetahui dengan sifatnya. Pendek kata, Imam Fakhruddin Ar-Razi ingin mengatakan bahwa bukti bahwa Allah itu berkuasa, berkehendak, berilmu bukan dengan zatnya adalah kalau misalnya Allah itu berkuasa dengan zatnya, maka ketika kita sudah tahu wujud Allah, otomatis sudah tahu kudrahnya Allah, begitu ya? Iya, betul. Faktanya ketika kita sudah tahu wujudnya Allah, apakah langsung tahu Allah itu kudroh, iroda, dan punya sifat-sifat yang lain? Kan tidak. Itu menunjukkan bahwa tidak sama antara zatnya Allah dengan kudroh, iroda, ilmu, dan seterusnya itu ya. Oke. Benar begitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Itu simple, Cerdas nggak? padat, tepat. Boleh tanya? Silakan. Ustaz Bayu. Yang dinafikan tidak seperti itu kan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi ya. Memangnya ada nggak sifat yang dengan zatnya? Sifat dengan zatnya itu maksudnya gimana? Sifat sebagaimana yang tidak dinafikan oleh kita. Kita nafikan kan? Kita nafikan. Mu'tazilah. Kita tidak menafikan sifat. Yang menafikan sifat itu Mu'tazilah. Mu'tazilah kan gimana kalimatnya? Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian sama Imam Ar-Razi ditolak. Seandainya mengetahui. Saya Mu'tazilah itu menafikan ma'aninya aja. Iya sebenarnya. Tapi kita kan mengkonsepkan ketika Allah punya sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama basar, kalam, otomatis Allah itu punya sifat qadiron, muridan, aliman, dan seterusnya ma'nawiyah itu kan. Nah, kita kan menganggap qadiron, muridan, dan seterusnya itu kan sifat. Tapi Mu'tazilah itu mengakui Allah itu qadiron, muridan, aliman, hayat, dan seterusnya, tapi itu bukan sifat zat. Nah, ini setelahnya nih nanti. Iya itu. Jadi apa ya? Kalau semisal kita hanya menjelaskan Mu'tazilah menolak sifat ma'ani,
khawatir nanti akan muncul kesimpulan bahwa oh berarti Mu'tazilah itu menerima sifat Ma'nawiyah. Kenapa? Karena ini siapa? Syekh Nawawi itu menjelaskan juga bahwa ada banyak orang yang salah dalam memahami pemikiran Mu'tazilah. Nanti itu akan disebutkan. Oh, di situ ada ya? Ada di bawahnya. Sebagai penutup itu. Sebagai penutup Nah, nanti. ditutup deh dulu. Sudah cepat tutup oke. Jawab pertanyaan beliau. Oh iya. Dulu, Biar refresh dulu. Gimana Ustaz Bayu? Lanjut dulu kayak ini. dulu tanya tanya lagi. Silakan kop. Ya, oke, kita selesaikan dulu bacanya ya, sampai titik nih. Tsumma kemudian ketahuilah wahai pemirsa semua dan netizen yang budiman, annal mu'tazilata lam yaqulu bi thubutil ma'nawiyah. Mu'tazilah itu tidak berpendapat dengan menetapkan sifat ma'nawiyah. Qadiron muridin aliman hayyan samian basan mutakaliman. Kama qad auhamahu ba'dul ibarat. Sebagaimana halnya banyak sekali kesalahpahaman, kesalahkaprahan dan waham-waham sebagian ibarat. Maksudnya adalah lam yaqulu, orang-orang Mu'tazilah itu tidak berpendapat atau tidak pernah mengatakan innallaha ta'ala qadirun bisifatin ma'nawiyah, tidak pernah tuh bilang bahwa Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat-sifat maknawiyahnya. Tidak pernah bilang begitu. Sebagaimana di atas, sebelum saya lanjutkan, di atas tuh Mu'tazilah berpendapat bahwa innahu ta'ala qadirun bidzatihi, bukan qadirun bisifatin maknawiyah. Wa inna ma qalu, ini ada keterangannya di sini. Semata-mata Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu qadirun bidzatihi, berkuasa dengan zatnya, min ghairi qudratin, dengan tanpa sifat kudroh itu sendiri. Kama taqaddama, sebagaimana sudah dijelaskan di atas itu. Akan tetapi walam yakfur bidzalika, mereka tidak menjadi kafir dengan pendapatnya tersebut. Apa alasannya? Kok tidak dikafirkan? Padahal mereka sudah jelas-jelas menolak sifat ma'ani dan otomatis juga tertolak sifat ma'nawiyah karena dianggap sebagai zat. Li'annahum atsbatu, karena mereka itu isbatu. Karena sesungguhnya mereka itu menetapkan al-qadiriyah. Al-qadiriyah masih menetapkan kekuasaannya Allah, bukan qadiriyah dalam arti golongan. Sekte, golongan. Iya, pengikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya itu. Iya. Qadiriyah dalam arti kekuasaan. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini sekalipun mereka menolak kudroh sebagai sifat, qadiron sebagai sifat mereka tolak, tapi mereka tidak menyangkal bahwa Allah itu berkuasa. Maka mereka tidak dihukumi kafir gara-gara pendapat ini. Iya. Walhasil adalah apa tadi walhasil? Bahasa. Lanjut dulu. Sampai ingat-ingat. Walhasil adalah apa tadi ya? Sifat ma'nawiyah penting disebutkan. Bukan ke situ tadi saya. Ya, anggaplah ke situ dulu. Walhasil sifat ma'nawiyah tetap wajib, bukan wajib juga sih, harus dijelaskan terperinci. Kudroh sebagai ma'ani, qadiron sebagai ma'nawiyah. Ini tetap harus dua pembahasannya harus beda nih. Kenapa? Karena kalau kita tidak bahas yang ma'nawiyah ini, takutnya ada anggapan Allah itu berkuasanya dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Sedangkan kita mengatakan Allah itu qadirun, berkuasa, bi qudratihi, dengan sifat kudrohnya. Keliru juga. Ini sebagian orang-orang pemula ya, belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebenarnya sudah ada di Kifayatul Awam kemarin. Tidak boleh kita mengatakan bahwa yang berkuasa itu adalah sifat Allah. Kan ada kan kemarin di Kifayatul Awam. Misalnya nih, dengan sifat kudrohnya Allah menciptakan segala sesuatu, ijad, atau meniadakan segala sesuatu, i'dam. Kan begitu. Allah berkuasa dengan sifat kudrohnya. Dengan sifat kudrohnya inilah Allah menciptakan segala sesuatu, kan begitu kalimatnya. Tidak boleh kita mengatakan kudroh itulah yang menciptakan segala sesuatu, bukan kudrohnya, tapi Allah. Tetap harus disandarkan kepada Allah itu. Jangan ada anggapan meskipun Allah dengan sifat kudrohnya ini berbeda, jangan ada anggapan bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu sifat kudrohnya, bukan.
Yang menciptakan segala sesuatu dan meniadakan segala sesuatu adalah Allah dengan sifat kudrohnya, gitu. Iya. Kalau mengatakan Allah saja yang menciptakan segala sesuatu tanpa sifat kudroh, Mu'tazilah jadinya. Kalau mengatakan kudroh saja yang menciptakan segala sesuatu, bukan Allahnya, ini salah juga. Sama seperti Nasrani lah itu jadinya. Dapat. Oke. Lanjutkan. Jadi Permasalahan. gara-gara ya kutipan dari Syekh Ahmad Fauzi tadi, Saya kira saya Nawawi tadi. Ada Astagfirullahaladzim. asasnya Saudara. Astagfirullahaladzim. Mu'tazilah tadi kan yang berpendapat qadirun bizatihi. Tapi faktanya dia bilang tadi kan, ketika Allah kita wujudnya nampak, itu nggak langsung muncul kudrohnya, Iya. perlu step-step lagi. Iya. Kata Imam Ar-Razi itu. Ya. Ada nggak selain kudroh, selain irodah, selain maknawiyah, sifat lain gitu yang tampak dengan zatnya, dengan lihat wujud. Oh, sifat tersebut. Oh, Ya. kalau mengetahui wujudnya, maka otomatis mengetahui sifat tersebut gitu Ya. dia. Tidak ada. Nah, tapi Tidak ada. semua sifat Iya. itu tetap disifatihi. Karena di awal-awal itu di kitab apa karyanya Dr. Hisam Kamil itu. Secara Khalidah Bahiyah. Iya, Sarah Horidah itu. Taudihatul Jaliyah. Itu dia. Taudihatul Jaliyah itu di situ disebutkan bahwa mengetahui sifat-sifat Tuhan, sifat-sifatnya Allah itu termasuk perkara nadori. Perlu mikir, bukan daruri. Bukan sesuatu yang kemudian ketika kita tahu langsung kemudian memahami misalnya Allah itu berkuasa dan seterusnya, tidak. Semuanya itu perlu apa ya? Perlu adanya analisis, proses berpikir dan seterusnya. Atau fiilnya itu ya, Iya. ada fiil Allahnya dulu baru nampak realitas. Iya. Imam Ar-Razi juga ini menggunakan pola pikir seperti ini untuk mengkritik wujud adalah zat, ainul zat. Salah kata saya. Enggak, betul. Di satu sisi kita tidak akan mengetahui zatnya, tapi di sisi lain dikatakan bahwa wujudnya adalah zatnya. Berarti mengetahui wujudnya sama dengan mengetahui zatnya. Kok bisa begitu? Ya, tapi kita sedang tidak membahas. Tapi kita perlu perlu mengetahui kenapa kok pendapat itu muncul sehingga kita tidak salah paham. Ya, lantas untuk menjiwai karakter Mu'tazilah yang berpendapat bizati tadi, penting apa pendapat dia? Kok kayaknya selalu diangkat dan dianggap penting? Apakah memang ada ranah-ranah agak-agak logis gitu? Ya, ada. Jadi karena mereka tuh beranggapan begini. Mereka ini kan mengklaim diri mereka sebagai ahlu tauhid. Apa istilahnya? Ahlul adl wa tauhid gitu ya. Iya. Mereka katakanlah ahlu tauhid yang betul-betul mengesahkan Allah. Mu'tazilah itu. Kenapa mereka mengklaim begitu? Karena misalnya begini. Kita ini kan beranggapan Allah itu zat. Allah punya sifat. Sifatnya Allah yang wujud itu ada 7. Sifat-sifat ma'ani itu. Qudrah, irodah, ilmu, haya, sama basar, kalam. Wujudnya, zatnya Allah wujud kan, ada kan. Ditambah lagi 7 lagi. Jadinya 8. Bayangkan ada 8 yang wujud semuanya sama-sama kodim enggak? Harus sama-sama kodim jadinya kan kita. Bayangkan orang, mohon maaf ya, orang Nasrani aja mengatakan Trinitas, 3 yang kodim dikafirkan oleh orang Islam. Iya. Apalagi kalau kita sampai mengatakan 20. zatnya Allah wujud, ya, yang itu kodim, ditambah 7 sifat ma'ani yang wujud dan kodim juga pastinya, karena sifatnya Allah. Jadinya kan jadi ada berbilang kalau begitu. Itu tuduhan Mu'tazilah kepada ahlu sunnah. Maka Itu kocak. Iya. Lucu itu berarti kan. ya, Nggak setelah Zoom itu. ya itu dia. Tapi mereka berpikiran seperti itu. Dengan demikian, kalau kita mengatakan Allah sebagai zat yang wujud dan kodim itu, ditambah 7 sifat ma'ani yang wujud dan kodim itu, jadinya kan 8 yang wujud. Katanya mengesahkan Allah. Kok jadinya 8 yang kodim tersebut? Kan gitu kan katanya. Maka yang betul itu Allah berkuasa dengan zatnya. Tetap satu nih Allahnya nih, tetap esa jadinya. Kata mereka begitu. Berkehendak dengan zatnya, mengetahui dengan zatnya, mendengar dan seterusnya dengan zatnya semua. Maka mengklaim sebagai ahlu tauhid. Kita kemudian menjawab,
yajibu alaihi ta'ala, misalnya Allah itu wajib memiliki sifat kudrah. Yang mana fahiya sifatun qaimatun zaidatun. Ada kalimat zaidah di situ, laisat hiya dzat wa la hiya ghairuha. Yang mana yang disebut dengan zaidah itu adalah mafhumus sifat tukhalif an mafhumid dzat. Konsepsi kita, pemahaman kita tentang sifat itu berbeda dengan zat. Zat dan sifat itu berbeda. Itu yang disebut zaidah. Tambahan kemarin tuh. Yang kita artikan berbeda. Jadi konsepsi atau pemahaman kita tentang zat dengan sifat ini satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Berbeda. Dua hal yang berbeda. Sekalipun realitasnya tidak mungkin terpisahkan antara zat dan sifat, tapi keduanya bisa kita bedakan. Zat dan sifat adalah dua konsepsi, dua tasawur yang berbeda. Satu. Kemudian laisat hiya dzat, yang mana kudrah itu bukan zat wala hiya ghairuha, tapi bukan juga selain zat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mafhumus sifat, konsepsi kita tentang sifat itu dan la tanfasilu abadan anid dzat, tidak mungkin terpisah selamanya dari zat. Kalau kita pikirkan baik-baik, zat dan sifat adalah dua hal yang berbeda. Tapi sekalipun itu dua hal yang berbeda, keduanya tidak mungkin terpisahkan gitu maksudnya. Zaidah maksudnya itu berbeda keduanya. Yang dimaksud dengan sifat sifat itu bukan zat tapi bukan selain zat, yang dimaksud adalah sifat dan zat tidak mungkin terpisahkan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah banyaknya sifat tidak meniscayakan banyaknya zat. Sebagaimana saya adalah satu orang punya berbagai sifat, tidak membuat diri saya menjadi banyak orang. Sebasic itu sebenarnya. Nah, di situ pandangan Mu'tazilah yang seolah-olah masuk akal, seolah-olah rasional, padahal sebenarnya sangat rapuh. Berarti kuncinya itu memahami logikanya. Kita harus memahami apa itu zat, apa itu sifat, bagaimana kemudian hubungan antara keduanya. Iya. Dan saya juga sudah menguji begini. Ini kesalahpahaman LKS biasanya. Barangkali ada yang pembuat LKS yang dengar di sini. Saya kan mengajar ilmu kalam juga di sekolah itu. Lalu kita bikin LKS. Sebenarnya apa yang dicantumkan oleh penulis LKS-nya itu tidak salah, cuman tidak lengkap. Tidak lengkap. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah saya menguji ke setiap kelas itu. Misalnya yang dibahas tentang af'alul ibad, perbuatan manusia. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Saya suruh mereka baca. Silakan baca dulu, saya kasih waktu 5 menit. Lalu nanti saya tanya, menurut kalian mana yang benar, mana yang salah? Baca sama mereka kan. Lalu saya tanya satu-satu. Semuanya mengatakan Mu'tazilah benar. Saya tanya, apa menurut kalian dari Mu'tazilah yang benar? Jawab sama mereka kan, saya tulis papannya tuh. Oke. Lalu kita bedah satu-satu. Kita jelaskan. Ternyata semuanya salah. Gimana? Apakah masih masuk akal Mu'tazilah, kata saya? Enggak apa? Enggak, serius. Ini jangan terpengaruh omongan saya bilang. Kalau menurut kalian tetap masih masuk akal Mu'tazilah, ya silakan. Tapi perlu bisa dipastikan akalnya error, saya bilang gitu. Tapi jangan terpengaruh, saya bilang. Itu di buku saya ada penjelasannya. Ada ya? Yang mana? Mungkin tidak laku. Bukan, mempromosikan kebaikan dan kebaikan. Betul. Nah, dulu kan penafi sifat. Tapi apakah sepukul rata itu semua sifat tanpa terkecuali? Iya. Iya. Nafiyus sifat. Kok bisa ya? Ya karena mengaku dan mengklaim ahli tauhid itu. Kalau banyak sifat, akan banyak yang kodim. Banyak yang kodim, tidak tauhid dong. Itu jadinya kesimpulannya. Sifat apapun ya, termasuk sifat-sifat selain ma'nawiyah dan ma'ani. Ya, ma'nawiyah dan ma'ani. Tapi kok ditutup bilang asbabul awal qadiriyah ujung-ujungnya? Ya karena kan yang di atas itu kan menyebutkan sifat kudroh, qadirun. Mau bilang Allah qadir, tapi nggak mau bilang itu sebagai sifat. Ya. Iya. Sifat kan predikat. Iya, predikat, betul. Ya. Mereka ya bilang Allah itu qadirun bidzatihi gitu. Ngeyel itu ya. Iya. Kayak daging yang rendang keras gitu. Itu nanti belum besar. Ngodan. Pada yang Mbak ya, saya kok lebih cenderung Mu'tazilah. bukan. Mu'tazilah itu menolak ma'ni, jelas dari awal pembahasan dia. Jelas. Qadirun bidzatihi. Di keterangan selanjutnya oleh muallif
juga otomatis menolak maknawiyah. Tapi endingnya kata Ustaz Bayu tadi dari bahasa nih, saya terpengaruh bahasa juga. Dan kenapa yang menyebabkan mereka itu tidak dihukumi kafir, menjadi kafir? Karena mereka masih asbatu qadiriyah. Kalimatnya bukan asbatu kudroh ya, tapi qadiriyah. Berarti mereka itu Mu'tazilah itu mengakui sifat Bukan sifat. bukan iya dari bahasa Ustaz. Kenapa pakai asbatul qadiriyah? Bila ini kan maknawi qadir. Iya. Nah, berarti sampai mereka itu tidak dikafirkan, tidak masuk terjerumus ke dalam kekufuran karena mereka masih berpegang teguh dengan sifat maknawiyah dari kalimat qadiriyah. Dari kalimat qadiriyah. Iya. Qadiriyah itu dimaknai apa sama panjenengan? Sifat atau dat? Enggak, kalau dari dua kubu ini maknanya atau maknawiyah? Qadiriyah saya lebih cenderung itu maknawiyah. Manawiyah. Ya Gitu. kalau qadir itu maknawiyah bagi kita. Tapi bagi mereka qadir itu adalah zat. Allah zat yang qadirun. Nah, mereka itu tidak dikafirkan karena mereka tidak menolak kemahakuasaannya Allah gitu. Jadi Nah, qadiriyah itu Qadiriyah yang dimaksud ini sehingga mereka dikafir itu ma'ani apa maknawiyah? bukan ma'ani, bukan Bukan pada- maknawiyah kata Mu'tazilah. Karena ma'ani ataupun maknawiyah keduanya diakui oleh kita sebagai sifat. Mereka tidak mengakui qadiriyah itu sebagai sifat, tapi qadiriyah Paham, itu Ustaz. zatnya Allah. Ini kan yang Apa nih? menjustis ini kan kita syariah. Iya. Mereka tidak kafir. Hmm. Kepala itu tidak kafir iya. Karena mereka masih asbatu qadiriyah. Iya. Mereka masih berkeyakinan bahwa Allah itu qadiriyah. Qadiriyah oleh kalangan Asy'ari ini diartikan ma'ani apa maknawiyah? Kalau bagi Asy'ariyah, Ya. ya bagi Asy'ariyah, qadiriyah itu ya maknawiyah. Ya itu yang saya maksud. Iya. Tapi bagi mereka kemahakuasaannya Allah itu bukan sebagai sifat maknawiyah. Jelas itu. Ya iya, makanya karena mereka masih mengakui kemahakuasaan Allah, Ma'an yang itu bukan sifat, menurut mereka. Iya. Orang-orang Mu'tazilah itu masih percaya Allah itu berkuasa, gitu aja lah. Adapun kuasa itu zat atau sifat, itu kita berbeda pendapat, tapi kita sama-sama sepakat Allah itu kuasa enggak kuasa. Tapi menurut kita kuasanya Allah itu dengan sifat kudrohnya. Bagi orang-orang Mu'tazilah, Allah itu berkuasa dengan zatnya. Kan masih berkuasa kan? Ya. Nah, di situlah letak tidak kafirnya atau kita tidak mengkafirkan terhadap Mu'tazilah. Jadi intinya maksud saya gini, kita tidak bisa memvonis salah total gitu maksud saya. Karena buktinya syariah tidak mengkafirkan mereka. Iya. Iya. Berarti fatalnya itu tidak fatal sebenarnya. Maksudnya tidak fatal. Fatal dia maksud saya itu sampai syirik ya. Iya. Mereka tidak murtad. Oke. Kenapa? Karena hanya tanda kutip hanya berpedoman Allah itu punya sifat maknawiyah tanda kutip ya walaupun mereka tidak gitu. Menurut kita masih asbatul qadiriyah itu yang saya maksud. Ya, kalau yang dimaksud tidak fatal adalah tidak sampai syirik, Syirik atau atau kufur. tidak sampai kufur, ya, Ya. tidak fatal berarti. Berarti tafsirnya Ustaz, boleh-boleh saja orang Asy'ariyah ini atau orang Islam ini berpendapat seperti pendapat Mu'tazilah. Dan Enggak boleh, Ustaz. ya karena mereka tidak kafir gitu loh. maksudnya. Enggak ada begitu. Tujuan kita itu tidak hanya agar kita tidak kafir, tapi benar. Tidak salah. Iya. Misalnya nih, pelaku Sebentar, dosa besar sebentar. berzina, kafir enggak? Berzina? Enggak. Enggak ya. Masa kalau gitu boleh berzina? Masa begitu kesimpulannya? Ya enggak, maksud saya berarti kan kita kembali ke pokok dulu tuh. Iya. Sifat 20 ini kan ikhtilaf. Iya. Dan semuanya itu benar. Ya. Kan benar gitu ya. Sebagai sifat ya. Ya, sebagai sifat. Ada yang bilang enggak perlu manawiyah, itu pun benar. Ya. Ada yang enggak pakai ma'ani, itu pun benar. Ada enggak perlu sifat salbiyah, udah cukup dengan sifat wujud itu sudah mencakup semuanya. Dan itu pun benar. Maksud saya, orang-orang yang berkeyakinan dengan salah satu kalau kita fikih itu kan 4 mazhab ini, salah satu pendapat ulama khusus dalam ilmu kalam ini mereka pegang, enggak masalah. Tidak Gitu loh seperti maksudnya. itu aturan mainnya. Di situ perbedaan antara fikih dengan Akidah. ilmu kalam itu ilmu tauhid. Oh iya. Kalau
Nah, ilmu tauhid ini yang dititik tekankan adalah maknanya. Mereka ulama kita misalnya mungkin berbeda menetapkan sifat Allah, ada yang bilang 12, ada yang bilang 13, ada yang bilang 20 begitu kan. Semuanya sama-sama benar karena perbedaan itu hanya khilaf lafzi saja, hanya perbedaan di lafadznya saja. Kalau dikejar betul-betul mereka apakah betul-betul berbeda, apakah memang tidak perlu ada sifat qadirun muridan dan seterusnya, pasti mereka akan mengatakan ya kalau gitu perlu. Kalau melihat fakta bahwa ada aliran yang menolak sifat-sifat ini dan dianggap sebagai zat sebagaimana halnya Mu'tazilah. Mereka semua ulama-ulama kita yang secara zahirnya nampak berbeda, tapi kalau dikejar maknanya pasti sama. Di situ perbedaannya. Kalau di fikih, ini kan perbedaan-perbedaan itu secara makna pun berbeda juga. Justru perbedaan-perbedaan hukum itu karena beda memaknainya. Kalau kita sekalipun beda lafadz, beda mengatakan, satu bilang sifat Allah 12, satu bilangnya 13, satu bilang 20, lafalnya berbeda, tapi kalau dikejar maknanya sama. Kata Maturidiyah itu kan, kata kita kan sifat ma'ani ada 7. Maturidiyah bilang 8. Sifat takwin. Yang kalau semisal dikejar, itu nggak bertentangan secara makna dengan Asy'ariyah. Iya, itu dia. Kalau fikih ini kan perbedaan pendapatnya itu kan justru karena berbeda makna di awal. Apa yang disebut misalnya mukallaf dan seterusnya ya. Dari gara-gara perbedaan makna itu berbedalah hukum-hukumnya jadinya. Apa yang berubah gitu? Nyinggung fikih. Intinya dia Jadi pertanyaan saya ini tegasnya gimana, Ustaz? Andai kata orang itu pro ke pendapat Mu'tazilah ini, toh itu tidak dihukumi kafir, itu maksud saya. jahil. Dia jahil. Kan gitu maksud saya. Berarti kan boleh gitu. Kan tidak masalah. Jahilun fasikun. Khilaf yang bisa dianggap itu khilafnya mu'tabar. Kalau dia ini tidak masuk ke khilaf mu'tabar. Iya. Ini nggak dianggap. Ibarat azhab tuh bukan zahiri bahkan. Masuk berarti. Iya, betul. Karena secara pembahasan aja udah salah. Nggak mau bilang sifat. Karena mungkin udah Iya, terlalu kita menjustis mereka ini. Orang ya, bukan orang Mu'tazilah. Yang berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah ini, kan kata orang Asy'ariyah kita nih, tidak kafir dia. Iya, gitu tapi maksudnya. salah. Salah itu jahil. Jahil itu berarti Dosa. ada ilmi Ada tidak tahu atau bahkan tadi masuk ke tolol. Wis, itu kata yang saya tunggu. Kalau tadi untuk memberikan pembahasan untuk al-qadiriyah, ini kalau emang nggak mau dianggap sifat, bisa nggak dianggap fiil aja? Karena sih fiil, Allah berkuasa ya karena berkuasa melakukan sebuah Tetap aja kalau semisal disebut fi'il itu Ustaz Bayu, pertanyaannya fi'il itu apakah zat atau bukan? harus pakai zat berarti. Iya, kalau kata Mu'tazilah itu. Nanti kalau dia Asy'ariyah kan enggak, zatnya Allah dengan fi'ilnya itu beda. Fi'il itu bukan sesuatu yang menetap pada zatnya. Yang menetap pada zatnya itu adalah kudrohnya, bukan fi'ilnya, bukan perbuatannya. Sampai ke persoalan-persoalan serinci itu Asy'ariyah menjelaskan. Sifat zat itu apa, sifat itu apa, fi'il itu apa, perbuatannya Allah itu apa. Maksud saya Ustaz Bayu, bahasa ini loh. Saya lebih cenderung ma'nawiyah gitu. Andai kata dia tidak mengakui ma'nawiyah atau lebih Mu'tazilah berpendapat lebih cenderung pakai ma'ni walaupun itu tidak diakui, aturannya asbatul qudrah gitu. Bukan Iya. qadiriyah maksud saya. Secara sikap iya, cuma secara pembahasan tetap salah karena nggak mau mengakui sifat. Kita tetap bisa dibela nih. Fatalnya Mu'tazilah itu karena sudah cacat secara metodologis kira-kira begitu. Mereka kan ngakunya metode yang kami gunakan ini adalah metode rasional. Tapi ketika kita pakai tolak ukur yang sama, metode yang sama, pakai tolak ukur rasional, kita kejar pendapat mereka, ternyata tidak rasional gitu. Nah, maka kecacatan mereka kecacatan yang fatal. Karena kita gunakan metode mereka pun ternyata metodenya salah. Nah, cacat dalam metodologis, ya maka tidak diakui sebagai ilmu buahnya itu. Karena sudah cacat secara metodologis di awal. Nggak musyrik sih, nggak kafir, cuma fatal mahlul di Iya. pembedaan zat dan sifat. Dia nggak mau tambah khilafnya. Nggak bisa yang ikut itu boleh, ikutin enggak. Tapi yang
dianggap ulama dah ya? Enggak lah ya. Hah? Aliran. Ya, aliran. Ulama terlalu mulia. Karena yang tobat. Ya kalau ditanya apakah ada jasanya, tentu saja banyak jasanya Mu'tazilah. Salah satu diantaranya adalah mengembangkan pengetahuan. Iya, salah satunya kan perannya Mu'tazilah juga. Islam itu sebenarnya perannya filsafat di situ. Membuat Islam itu mencapai masa keemasannya, di mana di masa Mu'tazilah waktu itu menjadi madhab resmi dalam negara, dilakukanlah pembukuan dan penerjemahan buku-buku dari berbagai kalangan, terutama buku-buku filsafat. Lalu dari situ muncullah aliran-aliran yang aneh-aneh itu, lalu dibantah oleh Asy'ariyah, yang mana mereka mengaku rasional. Setelah adu banding rasionalitasnya dengan Asy'ariyah, ternyata mereka kalah rasional. Dari situ perkembangan pengetahuan itu muncul. Itu jasanya Mu'tazilah juga. Lama-lama Mu'tazilah ini runtuh setelah nanti digulingkan. Mu'tazilah kemudian tidak diakui lagi oleh negara. Bingung nih orang-orang Mu'tazilah, eksodus, pindah secara massal, lalu diadopsi oleh Syiah nanti. Nah, Syiah bingung ya mau kemana? Ayo gabung dengan kita. Maka filsafatnya orang-orang Mu'tazilah dipakai oleh Syiah. Makanya Syiah sampai sekarang terkenal dengan bahasa filosofisnya. Karena kurang lebih sejarahnya seperti itu. Mungkin di situ ya Ustaz. Mungkin sampai di situ penjelasan terkait kitab Aqidatul Awam ini. Kita akhiri kitab Nurul Dhalam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah, yakni kitab yang membahas tentang ilmu fikih atau syariat Islam. Salbayu. Dia Oh gitu. mode PW. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Masuk kita ke kajian selanjutnya, itu kajian fikih. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Amin. Ila an qala hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Dalam kitab Taqriratus Sadidah dikatakan, kata muallif, hukum air mutlak apabila berubah karena sesuatu. Hukumnya hukum air mutlak yang berubah karena sesuatu itu kal musta'mal, seperti air musta'mal. Jadi kembali kita ke pembahasan sebelumnya itu, bahwa ada air suci tidak mensucikan, itu terbagi dua. Musta'mal sudah kita bahas, sekarang yang mutaghayyir, yang berubah. Itu intinya. Maksudnya sama hukumnya dengan air musta'mal, air mutaghayyir itu air yang berubah ini adalah tahirun fi nafsi wa la tajuzu taharatu bihi. Suci pada dirinya dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Bisyurutin, dengan syarat-syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha, apabila kurang syartun, satu syarat saja, minha dari sekian syarat itu, jazatit taharatu bihi, maka berubah hukumnya. bukan masuk dalam kategori suci tidak mensucikan, tapi jazatit taharatu bihi, maka dia menjadi air mutlak kembali, suci dan mensucikan. Wahya, syarat-syarat itu adalah: satu, ayyakuna taghayyuru tahiran, perubahannya itu, adanya perubahan itu dengan sesuatu yang suci. Fa in kana binajisin fa najisun, apabila perubahan itu karena suatu benda yang najis, maka otomatis jadi najis. Contoh. Belum. Okay. Belum masanya TikTok nih. Selesaikan dulu. Dua, syarat yang kedua dikatakan air mutaghayyir sehingga menjadi kategori air suci tapi tidak bisa mensucikan. Kedua syaratnya itu ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin, perubahannya itu karena sesuatu yang bercampur. Seperti apa? Kakahwatin, seperti kopi yang sedang kita nikmati ini. Wa amma idza kana bimujawirin, apabila itu perubahan karena sesuatu yang mendampingi atau
Mujawir bahasa istilahnya sini ka'udin, seperti kayu, fala yadurru, maka itu tidak masalah, maksudnya tidak membahayakan. Maksudnya tidak membahayakan, fatasihhu taharatu bihi, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Karena hilang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu kalau dia itu perubahannya dengan mukhalid. Nanti ada keterangannya. Dhabitul mukhalid. Dhabitnya apa ya? Bahasa umumnya. Ciri sih kayak kurang alama ya. Apa? Dhabitul mukhalid. Definisi kali ya. Yang dikatakan mukhalid itu apa? Adalah huwallazi la yumkinu fasluhu 'anil ma', yaitu sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa dipisahkan dari air. Atau la yumkinu tamyizu fi ra'il 'ain urfan. Mukhalid itu adalah yang tidak mungkin dibedakan dalam pandangan mata secara uruf, secara apa uruf ini? Tradisi. Mayoritas, Secara umumnya. secara umum. Itu mukhalid. Adapun dhabitul mujawir, kalau mujawir itu adalah definisinya adalah, pengertiannya adalah wallazi yumkinu fasluhu 'anil ma', kebalikan dari mukhalid, yaitu yang bisa dipisahkan dari air, atau yumkinu tamyizuhu fi ra'il 'ain urfan, atau bisa dibedakan, dipisahkan dalam pandangan mata secara uruf, secara umum. Syarat yang ketiga, ayyakuna taghayyuru fahishan, perubahannya itu total. Fahish ini parah gitu, udah bercampur banget gitu. Bihaitsu yaslubu anhu ismal ma'i, sehingga mencabut, menafikan nama air itu sendiri, sudah tidak bisa dikatakan air. Seperti apa contohnya? Kal asir, seperti jus. Asirnya apa ya? Perasan gitu. Ya, jus itu perasan ya. Iya. Asir. Blenderan kadang-kadang. Blenderan. Wal marad, contohnya lagi seperti apa? Kuah. Wasyai, dan teh. Fala tasihhu taharatu bi, maka kalau sudah memenuhi syarat seperti itu, dia itu termasuk air yang suci, tidak bisa mensucikan. Fala tasihhu taharatu bi, maka tidak sah, tidak boleh bersuci dengannya. Wa ma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur, adapun jika perubahannya itu hanya sedikit, tidak sampai merusak semuanya, hanya sedikit saja, fala yadur, maka tidak berbahaya atau tidak merusak. 4, dan ini yang terakhir, syarat yang keempat, yang dikatakan air suci tapi tidak mensucikan, yang dikategorikan air yang berubah adalah ayastaghnil ma'u anhu, air itu tidak butuh kepada benda itu. Maksudnya adalah yumkinu saunu, dalam kurung hifdzul ma'i anhu. Maksudnya air itu bisa dijaga dari benda tersebut. Maksudnya air itu tidak butuh kepada itu, bisa dijaga air itu dari benda tersebut. Bi khilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu, beda kalau air itu tidak bisa lepas dari sesuatu itu. Contohnya seperti apa? Katuhlubin, seperti kalau di sumur itu lumut. Karena tidak bisa itu, kita mau menjaga air supaya tidak ada lumutnya, itu tidak bisa. Itu maksudnya. Jadi air itu tidak bisa dipisah, dijaga dari lumut. Fatasihut taharatu, maka hukumnya adalah tetap kalau itu, karena tidak memenuhi syarat air yang suci, air yang berubah adalah karena itu, maka air itu butuh kepada itu, tidak bisa dipisahkan, maka hukumnya adalah fatasihut taharatu bihi, maka sah bersuci dengannya. Intinya adalah kita kasih kesimpulan bahwa hukum yang kedua adalah air suci tidak mensucikan. Ada 2, air musta'mal sudah kita bahas dengan syarat-syaratnya. Sekarang air yang berubah. Air yang berubah itu kalau memenuhi syarat selain syarat yang pertama. Tadi di sini diterangkan di syarahnya itu, kalau air itu perubahannya dengan suatu yang suci, maka itu dikatakan air berubah dan tidak bisa dibuat suci. Beda, hanya syarat satu ini. Kalau itu tidak memenuhi syarat, bukan jadi tidak bisa bersuci, tapi malah najis. Kalau syarat itu kan harus terpenuhi.
Cuman bedanya di sini satu syarat ini cuman. Karena enggak masuk gitu. Diterangkan di bawah itu. Ghairis syartil awal fa innahu idza ikhtalla fa huwa najisun kama huwa dhahir. Yang itu maksudnya. Sebenarnya syarat itu pada umumnya kan kalau enggak terpenuhi berarti dia suci tapi tidak mensucikan. Ya. Beda kalau perubahannya itu dengan benda najis, bukan suci tidak mensucikan, ya najis. Najis. Nah gitu. Ini apa pengecualian syarat lah. Adapun syarat kedua, perubahannya itu kan sesuatu yang bisa air itu bisa dipisah ataupun perubahannya itu total, kemudian air itu tidak butuh kepada benda tersebut, itu tetap menjadi syarat. Sehingga bisa dikatakan kalau air itu suci dan tidak bisa mensucikan itu adalah yang memenuhi 3 syarat, bukan 4 syarat. Karena syarat yang pertama itu beda. Jadi intinya gitu. Silakan, tadi ada tambahan. Enggak, saya nah contoh-contohnya supaya lebih mudah. Oh. Poin 1 contohnya apa? Poin 1 kan udah tadi. Yang kedua, ketiga, yang keempat juga sudah tadi. Oh, iya. Contoh-contohnya maksud saya supaya pendengar kita itu tadi kan kita gini. Kita tadi kan membaca versi kitab. Sekarang gini lah. Boleh saya minum air mutaghayyir dulu. Ini mujawir atau mukhalid ini? Ini mukhalid namanya. Mukhalid. Terus Tadi kan kita model menjelaskan pakai kitab. Kadang nih ada audien yang mereka tidak terbiasa dengan gaya begitu. Perkata-perkata, lalu kita jelaskan sedikit, perkata lagi. Kadang ada yang tidak familiar dengan cara seperti itu. Iya ya. Jadi langsung kita tangkap poinnya dari masing-masing poin itu. Lalu kita jelaskan dengan ya kehidupan kita sehari-hari gimana sih realnya. Itu. Yang kita bahas ini teman-teman adalah air yang berubah, air suci yang berubah. Yang kita bahas ini. Nah, air suci yang sudah berubah berarti tidak murni air. Sehingga sekalipun dia suci tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, ada 4 syaratnya tadi, yang mana kalau salah satu syaratnya hilang, maka gugurlah untuk disebut sebagai air yang mutaghayyir atau air yang berubah. Nah, contoh-contohnya mungkin bisa diarahkan, Ustaz. Kenapa saya tidak kasih langsung 1 poin saya contoh? Saya terbayang-bayang terus, Ustaz. Apa tuh? Takut kelamaan. Iya. Iya, takut bosan orang itu. Saya berpikir tadi, kemarin tuh sampai 1,5 jam. Saya lihat, Lagi segitu juga, Ustaz. saya lihat gitu, aduh ini bosan nih mau lihat nih. Ya gitu. Oke, karena ini permintaan santri lama ya. Syarat pertama tadi itu kalau air yang dikatakan air berubah itu adalah suci, tidak bisa mensucikan kalau perubahannya itu dengan benda suci. Contoh kopi, ini kan kopi itu suci. Maksudnya itu termasuk kopi ini tidak bisa suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini mengeluarkan dari syarat yang dimaksud tadi adalah karena kalau namanya syarat pada umumnya kalau tidak penuhi 1 itu gugurkan syarat, tapi ini beda. Konsekuensinya apa? Kalau air itu dicampur dengan benda najis, misalnya ini ada air, kopi lah katakan atau air biasa, kejatuhan teh cecat, maka hukumnya bukan suci, tidak bisa mensucikan, Langsung najis. langsung najis. Nah, itu Kalau misalnya air murni, Ustaz. Air murni, lalu dituang kopi segelas misalnya. Kopi segelas. Ini yang keberapa? Kan katanya Yang pertama. nomor 1. Yang najis kan sudah. Udah. Yang kedua, Yang satu, Ustaz, yang satu, Ustaz. yang nomor 1 aja kunut tagayur bi tahirin tadi. Iya, ini kan suci kan? Ini kan kopi kan air suci. Iya. Ini air murni, air suci dan mensucikan. Lalu terkena sesuatu yang suci nih berupa Kopi. Nah, maka air itu apakah disebut air yang berubah atau tidak? Itu maksud saya. Oh, gitu. Gitu. Kalau perubahannya itu tidak masuk syarat kedua nanti ketiga dan keempat, Ustaz. Kalau tidak fahis, tidak total, tidak masalah. Ya. Gitu. Misalnya di air, kalau di kitab itu contohnya dimasukin tinta gitu. Ya. Lihat airnya, kalau perubahannya total kayak kopi ini kan udah total nih. Kayak teh itu udah total atau minuman yang lain tuh. Kalau hanya perubahan di sekitar, misalnya airnya segini, sebab gini, hanya perubahannya di sini tidak masalah. Adapun yasir atau kasir itu urfan. Tanya sama orang, ini berubah total enggak? Enggak, berubah sedikit. Ya sudah. Aman. Aman gitu maksudnya.
Itu yang saya maksud. Oke. Misalnya Ya, begitu. Jadi kita langsung ke realitasnya. realitasnya. Om. Misalnya begini, saya punya satu ember nih, kaleng cat, biasanya yang sering dipakai lah, kaleng cat 5 kilo tuh, 5 kilo kan? Yang besar segini biasanya. Iya, iya. 5 kilo kan biasanya itu. 5 atau 10 lah. Kadang-kadang 10 kilo lah. Lalu air ini kan biasanya untuk kalau di rumah-rumah kecil, maksudnya rumah saya, kan ada bak mandi yang besar, lalu ada itu, dan ember ini diletakkan dekat dengan kloset. Biasanya supaya gampang ceboknya itu. Iya, iya. Seandainya air itu, ini kan air suci mencucikan ya awalnya, Air mutlak. air mutlak, lalu kena sabun, lalu berubah warnanya tuh, menurut kita sudah berubah, sudah fahisyah. Sabunnya dulu, sabunnya suci apa najis? Suci. Suci ya, Sudah berarti suci, ya. kemasukan benda suci, Benda suci, itu masuk itu syarat. Tinggal perubahannya. Perubahannya ini fahisyah karena menurut saya ini perubahan sudah nampak banget, itu air yang di kolam besar itu air murni dengan yang ini air sabun ini. Iya, iya. Ikan dimasukin ke situ mabuk. Nah, itu namanya memenuhi syarat, Sat. Nah, berarti Ada kan- air yang berubah. Nah, berarti itu air berubah ya. Air berubah, Sehingga suci tapi Tidak sudah bisa. berubah, tidak bisa dibuat mensucikan. untuk bersuci. Ya. Jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman punya air di rumah, airnya ini awalnya suci dan mensucikan, lalu terkena air sabun sampai berubah tuh warnanya. Benda suci lah intinya Ya, gitu. sabunnya itu suci, masuk ke dalam air tersebut dan airnya sampai berubah warnanya. Nampak kita lihat aja, oh ini sudah kena sabun. Maka itu air mutaghayyir namanya, atau air yang sudah berubah. Air itu sekalipun suci, karena kena sabun yang suci ya, Boleh diminum Maka- maksudnya. Kan boleh tidak bisa diminum. dibuat bersuci maksudnya. Ya. Ustaz, ya. Tidak bisa dibuat berwudu, mandi besar ataupun cebok, kan masih najis di situ jadinya. Tapi kalau diminum boleh. Boleh. Adapun misalnya habis itu pusing ya urusan masing-masing. Kemudian contoh satu persatu kata Ustaz Adnan tadi. Ketawanya beliau formalitas ini cuman barusan. Kayak pertama ada ragu tuh, kayak ngerti enggak ya? Contoh pertama ngerti. Nah, contoh kedua, Tapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan itu tanggung jawab beliau. Mas. contoh kedua belum ini soalnya kok udah ngerti gimana? Oh, yang barusan berarti syarat pertama bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, Boleh lanjut dulu mungkin Lanjut dulu. Oh. Ustaz. contoh yang kedua, persyaratan kedua, perubahannya itu dengan sesuatu yang dapat dipisah atau dengan sesuatu yang tidak dapat dipisah. Yang syarat ini adalah yang maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah dalam pandangan mata. Misalnya kopi, air biasa dikasih bubuk kopi. Ini namanya mukhalid karena dia sudah nyatu. Sehingga bubuk kopinya mana, air mana sudah dalam pandangan mata tidak bisa dibedakan di mana kopi, mana bubuk kopi. Jangan bilang kopi ya, bubuk kopi gitu ya. Dengan air. Itu namanya baru dihukumi bahwa ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu mukhalid namanya. Beda dengan mujawir. Kalau mujawir tidak ada masalah, tidak ada pengaruh. Mujawir itu seperti misalnya ada air seember kata Ustaz Adnan, terus kita ada pen atau kayu siwak, kita aduk-aduk gini tidak masalah karena ini mujawir namanya. Sesuatu air itu tidak butuh ke ini. Nah, dari syarat yang kedua ini mungkin masuk pertanyaannya. Tadi ada ember, Ember. oke, ada air, kita simpan, terus kita katakanlah menggunakan air lain, ikannya itu ke lantai itu masuk lagi ke situ, apakah dia berubah atau bisa dipakai untuk berubah atau tidak? Nah, itu Iya. percikan yang tadi itu masuk, mungkin kalau kita mandi masuk padahal air udah tidak ada lagi di kala itu di embernya airnya awalnya bersih, Air suci lah ya. suci lah. Cuma karena katakanlah, nah kita kata apa mandi, Kecepatan. ya, sedangkan yang dipakai mandi kan pasti tentunya air bersih juga. Nah, Iya, iya, mas- Air suci. apa itu dari badan, apa itu langsung jatuh dari badan, yang jelas yang dari badan itu loncat. Atau meloncat-loncat dung 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 gitu ya. Oke. Nah itu untuk menghilangkan keraguan, Pak. Tidak ada yang lagi. Apa harus tayamum atau pakai gunakan air yang ini? Waduh, ini pertanyaan kedua nih pertanyaannya. Oh, iya, kan? Satu-satu dulu ya. Tayamum jelas enggak lah kalau Indonesia ya enggak perlu tayamum lah karena masih ada air di tempat lain, tetangga kan ada, ke masjid tuh ada. Enggak usah jauh-jauh bahas tayamum. Ya pasti tidak perlu tayamum, harus tetap pakai air gitu maksudnya. Apakah air ini boleh pakai air untuk wudhu, atau
tidak gitu. Kalaupun boleh masih kategori yang mana yang tadi Ya. kan? Seperti itu. Suci atau suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Apa suci dan tidak mensucikan gitu kan? Ah. Jadi, Nah, syarat pertama kan tadi benda yang tercampur itu adalah suci, ya kan? iya, Jadi sampai mandi kan? iya. Kan airnya itu suci. Beda lagi, oh saya mandi karena ada cecak sini. Beda pembahasan. Air saya mandi, Ustaz. Airnya itu suci. Berarti ada air di ember sebelah, percikannya itu kan namanya air suci aslinya. Air suci. Masuk ke ember, anggaplah segenggam gini. Segenggam gini, biar tidak repot. Kalau percikan-percikan lama-lama kan banyak, anggaplah segenggam gitu. Itu yang perlu difahami. Yang satu, yang pertama harus airnya itu suci. Kalau najis beda pembahasan. Yang kedua, karena hukum ini berkaitan dengan suci dan tidak mensucikan, ada dua, ada musta'anad, mutaghayyir. Tamu atau siapa orang itu yang mandi, mandi apa? Mandi wajib apa mandi sunnah? Itu perlu kita ketahui juga. Biasa, Ustaz. mandi biasa gitu loh. Biasa aja lah. Mandi gitu. biasa. Oh, mandi biasa. Kalau- kalau cuci tangan kah gitu. Iya. Tapi yang untuk menghilangkan keraguan percikan tadi itu masuk gitu. Posisinya menggunakan air lain itu dalam cuci tangan atau apa dia. Oke, mandi biasa. Sehingga percikan itu masuk ke itu benda. Berarti masuk ke pembahasan perubahannya itu dengan sesuatu yang suci. Yang kedua, kemudian mukhalid. Itu air, ketemu air kan sama-sama susah dipisah. Mukhalid itu bukan mujawir. Air ketemu air itu mukhalid sudah. Mana air bekas saya mandi, mana air yang dibak tadi kan itu sudah masuk syarat yang kedua. Kan? Kemudian syarat ketiga masuk enggak? Ada perubahan yang total enggak? Ketika air bekas mandimu itu masuk ke bak, merubah enggak? Merubah sifat enggak? Tidak, tetap kalau Tetap sebagaimana biasa. Mungkin bisa ditebak, oh udah berubah nih, mungkin lebih tak pakai. Tapi tadi kan ragu, tapi air masih bersih, hanya tiga percikan. Nah, itu Ya. menghilangkan keraguan aja. Enggak berubah. Tidak berubah. Enggak masalah. Berarti tetap air kembali air yang bagian pertama, air suci dan mensucikan. Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga. Karena kalau salah satu dari 4 syarat ini gugur kan tidak disebut air berubah. Faktanya di syarat yang ketiga dia tidak memenuhi syarat. Berarti gugurlah anggapan atau penilaian bahwa itu air yang berubah. Tidak berubah berarti gitu gampangnya. Tidak berubah gitu ini. Tidak masalah. Tetap bisa suci, bisa diminum, bisa untuk dipakai untuk bersuci. Wudhu, mandi dan seterusnya. Jadi karena sering terjadi. Iya, iya, iya. Iya, biasanya begitu. Tapi kayak masih gede. Iya, iya. Karena setinggi itu kan loncatan airnya. Kan sebenarnya enggak. Oh, loncatan Ya kita kan dekat. Bukan meloncat nih Ustaz. Anggaplah mandi sampai ember gitu, langsung jantung satu lah gitu umumnya kan. Nah, kemudian yang dibayangkan juga adalah sudah finish final apa area tersebut dengan Suci. Ya, tapi tadi anggaplah suci gitu. Saat tadi kan gampangannya pukul rata begitu. Kalau misalnya tempat ini kotor, terus walaupun kita nanti tangan air aja, kita mungkin bisa ketebak, oh ini udah kecampur nih, nanti udah kotor ya kan, atau najis. Ini jadi tebak, oh dalam najis kita udah sepakai. Dan itu istilahnya untuk menghilangkan keraguan, tempat bersih, jemaah cuci tangan, ya kalau masuk percikannya ke air yang sedikit tadi yang rendah tadi itu. Tapi yang ini kalau Mungkin simpelnya itu ya kalau kita pendek katanya itu air suci sedikit ketemu dengan air suci sedikit bercampur gitu kali ini pertanyaannya. Kan gitu ya simpelnya. Ya. Kayak beginilah. Air suci ketemu air suci gitulah. Ya, atau gini, ember yang 10 kilo misalnya begitu ya. Kalau di atas kan ada kerannya, nih. Airnya udah penuh. Lalu saya buka keran, cuci tangan biasa. Apakah air mutaghayyir? Kan tidak. Ya, kalau itu kan yang kalau Itu juga sering terjadi. mungkin itu karena ada air mengalir gitu. Yang tadi itu kan air diem gitu. Makanya untuk bilang keraguan. Oh iya. So akal. Kalau ada air diam, ada air mengalir ya betul juga. Tadi kan air mengalir masih enak gitu ya. Ada air keruh macam-macam sebenarnya. Jadi kurang lengkap juga kayaknya takdir. Air diam tidak ada sini. Yang ada itu air musta'mal dan berubah.
Kritik ulama. Kiranya cukup, moga-moga bermanfaat bagi saya pribadi dan audien pada umumnya, baik pemirsa yang ada di rumah ataupun yang online ikut pengajian ini. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Amin. Kita lanjut ke kajian tasawuf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan di kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab yang saya pegang ini adalah syarahnya, yakni kitab Sirajul Talibin versi cetakan DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kalau di kitab saya halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Qolal mu'allifu qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Fa in qulta fa hal yaftaridu? Enggak. Aku bah pertama masih bagian agak akhir. Fa in qulta, kalau kamu bertanya, kamu nanya. Duh, Kamu bahasa tasawuf nanya. begini. Fa in qulta, jika engkau bertanya, fa hal yaftaridu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma angkudu bihi jami'a milalil kufri? Ketemu ya? Kalau kamu bertanya, apakah wajib juga untukku, fardu juga hukumnya untukku untuk mempelajari ilmu tauhid pada bagian topik-topik yang digunakan untuk menolak seluruh agama-agamanya kafir? Wa ulzimuhum hujjatal Islam, apakah juga wajib bagiku untuk menegakkan hujjah-hujjahnya Islam, dalil-dalil Islam, argumentasi-argumentasi tentang kebenaran Islam? Apakah aku wajib untuk belajar itu? Wa angkutu bihi jami'al bid'ah, dan juga wajibkah untuk saya ini untuk mempelajari ilmu tauhid dari segi agar bisa mengcounter, bisa membantah kepada aliran-aliran yang bid'ah, seluruh kebid'ahan. Wa ulzimuhum hujjatas sunnah, dan wajibkah bagiku untuk menegakkan hujjahnya sunnah atau argumentasinya sunnah? Pendek kata begini, perlukah saya belajar tauhid secara detail, secara mendalam, sehingga ilmu itu bisa saya gunakan untuk berdebat dengan orang-orang kafir, misalnya dengan orang-orang di luar Islam, dengan aliran-aliran yang bid'ah? Apakah wajib belajar buku ini? Gitu ya. Oke, karena buku ini memuat tema-tema tadi. Ini jawaban Imam Al-Ghazali. Fa'lam, ketahuilah anna hadza fardun alal kifayah. Sesungguhnya beli buku ini itu fardu kifayah hukumnya. Oh, fardu. Fardu kifayah. Ya, salah satu yang terjangkau dan bisa diakses oleh semua orang Indonesia ya, karena berbahasa Indonesia. Tapi bukan fardu ain, artinya cukup di Singkawang ini satu aja yang beli cukup. Aduh. Tidak menghargai ilmu. Iya kan, fardun alal kifayah katanya. Fardu kifayah itu hukumnya. Jadi belajar ilmu kalam seperti tadi kita menjelaskan tentang perbedaan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, sehingga kalau kita paham Asy'ariyah ini kita bisa mengcounter aliran bid'ah bernama Mu'tazilah ini. Itu fardu kifayah hukumnya. Tidak wajib secara ain. Tadi saya tambahin. Konkret ya, konkret saya tambahin. Tidak fardu ain. Wa inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuluddin. Diwajibkan untukmu untuk mempelajari topik-topik yang akan menguatkan, mengesahkan akidahmu dalam perkara usuluddin. Yani dalam urusan intinya agama, pokoknya agama. Ya, ilmu tauhid yang akidah 50 itulah. Kamu di awal kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa batasan wajib belajar ilmu tauhid adalah 50 akidah, 20 sifat wajibnya Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, 1 sifat jaiznya Allah, totalnya 41. Lalu 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat wajib Rasul, 1 sifat jaiznya Rasul, totalnya ada 50. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang sam'iyat, seperti hal-hal tentang ukhrawi, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Itu kan yang wajib bagi kita. Itu tolak ukur atau standar yang objektif. Sekarang tolak ukur yang subjektif nih. Diwajibkan bagimu untuk mempelajari tema-tema dalam ilmu tauhid yang akan mengesahkan akidahmu dalam urusan
usuluddin, dalam urusan pokok-pokoknya agama. La ghairu, bukan selainnya. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqaiqihi. Demikian pula tidak wajib bagimu untuk mengetahui cabang-cabangnya ilmu tauhid dan juga detail-detailnya. Tidak wajib tuh. Tidak wajib secara ain maksudnya, tidak wajib secara personal. Dan juga wal ityan, ini kembali ke awal, la yata'ayyanu 'alaikal ityan gitu berarti kira-kira tidak wajib untukmu untuk mendatangkan ala jami'i masailihi atas topik-topik dari setiap persoalan-persoalan yang dibahas di ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid itu tidak wajib kita ketahui secara detail, secara mendalam persoalan-persoalan yang bercabang-cabang, yang sangat rinci, sangat detail sampai hal-hal ya mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang awam itu tidak wajib secara personal, tidak fardu ain hukumnya, tapi cukup fardu kifayah. Naam. Iya, ini maksudnya nih yang bagian tolak ukur secara subjektifnya. In waradat 'alaika subhatun, kalau datang kepadamu akidah-akidah yang subhat fi usuluddin dalam persoalan tidak jelas benar atau salahnya, halal atau haramnya, sahih atau batilnya, tidak jelas ini dalam urusan pokok agama, sehingga takhafu an taqdaha fi i'tiqadika, sehingga engkau menjadi khawatir dengan datangnya akidah yang subhat tadi itu, engkau khawatir akan merusak akidahmu. Contoh, sekarang nih, kita sudah belajar, ngambil yang wajib aja lah, 50 akidah, sudah belajar? Sudah. Lalu sekarang keracunan TikTok, keracunan YouTube, keracunan media sosial, dilihatlah ada pertanyaan-pertanyaan seputar ketuhanan, setelah dia baca, lalu kok ternyata kepikiran dia, apa ya jawabannya? Kepikiran, bodo amat lah, tapi tetap kepikiran. Nah, gimana tuh yang seperti itu? Itu kan subjektif sekali. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin dia sudah belajar 50 akidah tadi itu, dan juga yang sam'iyatnya juga, tapi secara pengalaman personal orang tuh beda-beda. Terkadang kita itu memiliki pengalaman bertemu dengan satu kondisi, di mana kondisi tersebut justru membuat akidah kita tuh goyang. Yang mana sesuatu yang datang kepada kita itu adalah subhat-subhat yang akan merusak usuluddin, pokok-pokok agama. Maka fayata'ayyanu 'alaika halu tilka subhati bima amkana minal kalami al-muqni'. Maka wajib untukmu untuk mencari menguraikan pada subhat tersebut terhadap topik-topik yang paling mungkin. Apa yang paling mungkin maksudnya ya? Ya yang paling mudah dijangkau minal kalami dari ilmu kalam al-muqni'i yang memuaskan, yang membuat qanaah. Kalau kita misalnya sudah belajar 50 akidah nih, sudah selesai, sudah lalu ketemu dengan konten-konten yang merusak akidah tadi itu. Nah, itu wajib dipelajari, hanya sekedar untuk menjawab itu, tantangan tadi itu. Seperti saya nih misalnya, dalam beberapa pengalaman saya ngajar, baik itu di anak-anak, di bapak-bapak, di ibu-ibu, atau pengajian secara umum, ada ya yang bertanya cukup sering, apa sih apa tujuannya Allah itu menciptakan malaikat? Katanya kan malaikat tuh maha kuasa, tidak butuh dengan kita semua. Kok seolah-olah Allah itu tidak mampu membuat atau mengerjakan pekerjaan para malaikat? Nah, maka saya buatlah konten itu. Tujuannya adalah ya untuk menjawab subhat-subhat yang muncul dalam pikiran mereka berkaitan dengan akidah. Jadi cukup mereka nonton konten saya itu selesai. Tidak perlu ditambahin lagi, tidak perlu terlalu mendalam. Cukup untuk membahas dan menenangkan akidahnya, ya selesai. Itu yang wajib. Wa iyyaka wal mumarrata wal mujadalata fa innaha dawa'un mahdun la dawa'a lahu. Kemudian jauhilah bagimu mengambil sikap oposisi, berlawanan, berdebat. Karena berdebat itu yang tujuannya adalah untuk mencari, bukan mencari kebenaran, tapi mencari menang kalah. Karena sesungguhnya perdebatan yang seperti itu adalah penyakit yang kronis, daun mahdun, penyakit yang murni. Artinya penyakit kronis sudah itu, la dawa Allahu yang tidak ada obatnya. Apa tujuannya belajar ilmu kalam? Supaya bisa debat. Nah, itu agak keliru tuh. Maka kemudian di hasiah atau di syarah ini dijelaskannya. Perdebatan itu sisi mazmumnya adalah li ajlil mughalabah.
Tujuan perdebatannya adalah untuk ya mencari menangkal aja, hanya untuk berkonflik saja. Kalau perdebatan kayak di media sosial misalnya hanya untuk debat-debat saja, bukan mencari kebenaran, udah jelas perdebatan lah itu. Nah, itu mazmum, tercela. Wa ammal jidal li idharil haqqi fahuwa mahmud. Nah, kalau perdebatan itu tujuannya untuk menampakkan kebenaran, untuk memperoleh kebenaran, untuk mencari kebenaran, maka itu mahmud. Itu sesuatu yang terpuji. Boleh kalau begitu. Tapi ingat, ingkana mubtaghiyan bihi wajah Allah Ta'ala kama ya'ti. Dengan tujuan berdebatnya itu adalah mencari ridhonya Allah. Kayak kemarin, ada datangnya orang ateis ke sini. Apa tujuan kamu ke sini? Cari kebenaran atau cari pembenaran? Saya cari kebenaran. Oke, ayo keluarkan semua unek-unekmu. Kita diskusi sekarang. Kita adu argumentasi, berdebat seperti itu. Itu kalau tujuannya adalah mencari kebenaran, mencari ridhonya Allah, itu termasuk yang terpuji. Itulah yang disebut wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian fahtariz minhu juhdaka. Maka hati-hatilah kamu agar tidak membuang waktu dan energi. Juhud itu kan usaha, upaya, ya, kesungguhan. Hati-hatilah kamu untuk meluangkan waktu dan energi, kira-kira begitulah. Jangan sampai energi itu terbuang sia-sia. Fa inna manirtadahu lam yuflih illa ayataghammadahu. Karena sesungguhnya orang yang sudah terjangkit, orang yang sudah berpakaian dengan penyakit tadi itu, suka berdebat dan segala macamnya itu, lam yuflih, dia tidak mungkin selamat illa, kecuali ayataghammadahu, Allah akan melimpahkan siapa Allah Ta'ala birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, walutfihi, dan lemah lembutnya Allah. Jadi kalau kita sudah terkena penyakit hati atau penyakit kronis yang bernama suka debat tadi itu, tujuannya semata-mata untuk mencari kebenangan, atau kalau di TikTok mencari kasih stiker biasanya, itulah saweran, maka itu akan susah untuk ditolong kecuali memang Allah memberi rahmat. Itu maklam, kemudian ketahuilah annahu idza kana fi kulli kurtin, ketahuilah bahwa sesungguhnya fi kulli kutrin, jika seandainya dalam setiap daerah, dalam setiap tempat itu sudah terdapat da'in min du'ati ahli sunnati, sudah ada pendakwah, pendai dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yahullu subaha, yang sudah menguraikan subhat-subhat tersebut, wa yardu ala ahlil bid'ah, dan juga sudah menolak, mengcounter terhadap ahli-ahli bid'ah. Sudah ada di Singkawang ahli-ahli ilmu kalam yang mengetahui ilmu tauhid secara mendalam, siap untuk berdiskusi, adu argumen, mencari kebenaran dengan Wahabi misalnya, dengan aliran-aliran kebatinan yang mengaku toreko-toreko apa, atau ateis-ateis begitu. Sudah ada di Singkawang yang seperti itu. Wa yastaqilu bihadzal ilm, dan juga sudah ada yang menekuni di bidang tersebut karena sudah ada kajian mampir seperti ini misalnya, yang mana orang-orang tersebut juga yusaffi quluba ahlil haqqi, membersihkan hatinya orang-orang yang menghasrati kebenaran, an wasawisal mubtada'ati, dari was-wasnya, dari bisikan-bisikannya, gangguan-gangguannya ahli bid'ah tadi, faqad saqatal fardu amman siwa, maka selain orang-orang tersebut gugur kewajibannya. Gampangnya begini, kalau di Singkawang ini sudah ada yang mendalami ilmu tauhid secara detail, mengetahui setiap permasalahannya, maka orang yang lain itu gugur kewajibannya. Karena kita di sini, jadinya sudah mempelajari secara detail ilmu tauhid, ilmu kalam, yang siap menjadi pria panggilan. Kalau suatu saat misalnya dipanggil ada yang ini, misalnya di sini ada kok kayak aliran bid'ah misalnya. Oke, panggil dengan syarat sesuai target ya tentunya. Iya, target kebenaran. Ya. Bisa dipanggil sesuai dengan targetnya. targetnya. Maka cukup bagi orang Singkawang itu tidak perlu terlalu mendalami, tidak masalah. Yang penting 50 akidah itu tahu. Sisanya serahkan kepada Ustadz Ahmad Fauzi misalnya, dengan membanggakan bukunya ini. Ini loh ahli kalam. Aduh.
Fakut sakotul fardu amman siwa, maka selain itu tidak wajib. Jadi selain kita nih mengajarkan 50 akidah, kita juga perlu menjawab bid'ah-bid'ah yang paling mungkin tersebar di media sosial. Terus. Oke, 50 akidahnya ini adalah target objektif dari ilmu tauhid yang harus diketahui. Cuman kita juga harus mengantisipasi dengan memberikan tambahan materi yang mana kemungkinan orang akan terjebak bid'ah di topik tersebut. Tuh, harus kasih tahu juga kita. Contohnya seperti kasus di berita itu. Di Oh ya, Kompas itu kan. yang baru-baru ini Baru-baru misalnya ini itu. sedang viral tentang pondok pesantren Al-Husini yang ambruk, yang roboh musolahnya itu. Kemudian beberapa media menyorot kalimat dari pengasuhnya yang mengatakan bahwa ini takdir. Lalu ada berita dari Kompas ya, yang mengatakan bahwa ini bukan takdir Tuhan, tapi ini dosa apa katanya? Konstruksi katanya. Wah, itu kalau bukan takdir Tuhan, ya terus apa jadinya? Nah, ini kan bermasalah. Maka beliau inilah yang harusnya tampil di media sosial untuk menjawab bid'ah-bid'ah tadi. Sudah tadi ya. Alhamdulillah. Bisa ikuti kajian beliau juga di Dinas Pendidikan. Setiap hari Rabu sore bersama selaku apa beliau? Apanya? Ya itulah pokoknya. Ya, tidak berani nyebutkan. Aduh, lanjut dulu. Lupa saya bidang apa itu juga. Kata dikala yalzamu kamin ma'rifati daqaiqi ilmi sir. Demikian pula tidak, itu tadi ilmu tauhid ya. Sekarang ilmu sir. Tidak wajib bagimu untuk mengetahui seluk-beluknya, detail-detailnya ilmu sir atau ilmu tasawuf itu, wa jami'i syarhi ajaibil qalbi, dan juga tidak wajib bagimu untuk mengetahui setiap penjelasan dari keajaiban-keajaiban hati, illa kecuali pada topik-topik yufsidu alaika ibadatak, kecuali topik-topik yang bisa memang merusak ibadahmu. Wajib tuh tahu. Bentar, sebelum saya lanjutkan ini ya. Intinya kan begini, semua urusan kalimat-kalimat yang sering kita dengar seperti sabar, ridho, riya, takabur, itu semua adalah kalimat-kalimat dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu zahir atau batin? Batin. Maka orang lain tidak punya hak menilai seseorang dari zahirnya. Karena kan kita begini, menggunakan term-term tasawuf yang itu ilmu batin kan, ilmu batiniyah maksudnya. Lalu menuduh orang lain dengan sematan ilmu batin tadi itu, padahal yang dia saksikan hanya zahirnya saja. Ya kalau hanya memperingatkan, oke, dengan senang hati. Berarti ada orang yang peduli dengan kita. Tapi biasanya bukan mengingatkan, tapi menjustis. Jatuhnya sudah menilai. Sombong kamu, tiba-tiba sombong. Belum dulu, tanya dulu. Apa maksudnya kamu begini? Awas sombong ya. Gitu benar tuh. Yeah. Tiba-tiba dituduh riak kamu, dituduh ujub kamu misalnya. Nggak bisa begitu, karena itu ilmunya ilmu batin. Fayajibu alaika ma'rifatuhu litajtanibah. Maka wajib bagimu kalau sudah bertemu dengan topik-topik yang akan merusak ibadahmu itu, wajib bagimu untuk mengetahui. Tujuannya adalah litajtanibah, agar kamu bisa menjauhi perkara tersebut. Dan juga wajib bagimu wa ma yalzamu fi'luhu, perkara-perkara yang wajib kamu lakukan, kal ikhlas, contohnya seperti ikhlas, walhamdi, pujian-pujian, wasyukri, bersyukur, watawakkul, bertawakal, wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Itu kan keseharian kita tentang ikhlas, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bertawakal, dan lain sebagainya. Itu kan sudah sehari-hari kan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut dari ilmu sir atau ilmu tasawuf. Fayalzamuka ma'rifatuhu, maka wajib bagimu untuk mempelajari ikhlas, hamad, syukur, tawakal, dan lain-lain tadi itu, litu'addiyahu, untuk memenuhinya. Wa amma ma siwahu fala, selain tema-tema itu semua yang tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak wajib kita tahu seperti itu. Keajaiban-keajaiban hati misalnya bisa sampai ke alamul ilmi wal malakut misalnya, tidak wajib tahu itu. Yang wajib bagi kita adalah belajar ikhlas, sabar, syukur, tawakal, ridho, qanaah, dan seterusnya. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqh. Demikian pula tidak wajib bagimu untuk mengetahui semua bab-bab yang tertuang di dalam ilmu fikih. Contohnya minal buyu, bab-bab yang berkaitan dengan jual beli perniagaan, wal ijarati, dan juga sewa menyewa, wan nikah, dan pernikahan.
kawin kawin kontrak kah, kawin sirri kah, kawin KUA kah, tidak wajib kita mengetahui secara detail semuanya itu. Manusia secara umum nih tidak wajib. Wat tolak, tentang perceraian, wal janayat, dan juga tentang hukum pidana, tidak wajib bagi kita untuk mengetahui semua bab dalam ilmu fikih. Innama kullu dzalika fardun alal kifayah. Cukup ada Ustaz Abdullah di sini aman. Cukup saya yang mengawini. Kan begini aja. Di kampung ini kan yang sesudah ikon misalnya fikih Ustaz Abdullah. Itu maksud saya, Ustaz. Kira yang ngawinin orang itu cukup saya itu kan. Ngawinin itu mengawinkan Atau Mengawini. oh iya. menjadi maksudnya menjadi mudinnya atau menjadi orang yang mengkabulkannya, yang mengijab atau yang mengkabulkan. Nah, kalau di kampung ini kan misalnya kita sudah memframing, oh kalau fikih ke Ustaz Abdullah, kalau tauhid ya kita gitu kan ya. Wah, ini sombong ini. Bahasa ke beliau, jangan lupa. Oh ya, bahasa enggak di kampung ini. Kampung ini, oh iya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, "Oh, sombong Ustaz nih." Sombong itu term apa? Term tasawuf batin. Jangan asal nuduh sombong. Tanya dulu apa itu sombong gitu. Baru kemudian bisa menuduh. Tanya dulu. Fa'in kulta. Nanya ke siapa, Sar? Ya. Ya itulah, di sini kan kekurangannya kan tasawuf itu kan. Makanya kita belajar dulu nih. Iya. Bukan ke kita itu. Bukan Ustaz. Tidak berani saya. Tidak berani. Kalau fikih masih adalah beraninya dikit-dikit. Karena ada teksnya kan. Fa'in kulta. Fa'in kulta hadal qadru min ilmi tauhid hal yasulu binadul insani min ghairi muallim. Jika kamu bertanya, apakah dengan porsi di atas itu dari ilmu tauhid, apakah bisa diperoleh dari ilmu tauhid tadi itu, tema-tema yang di atas, apakah ilmu-ilmu tauhid seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengetahui ilmu tauhid secara detail, mendalam, secara seluk-beluknya kita bisa tahu itu, apakah bisa diketahui, bisa diperoleh dengan min ghairi ilmin, min ghairi muallimin, dengan tanpa guru? Bisa enggak kita belajar tauhid secara mendalam Atau tidak? kalau tidak datang ke majelis mampir? Atau majlis-majlis Ada majelis-majelis yang lain ya, ada majelis lain. Ke guru lah, enggak boleh mengklaim begitu ya. Ya guru. Tanpa guru. Fa'lam. Ini bahasanya halus sekali beliau nih. Dia kena. Ketahuilah annal ustad, perannya seorang guru itu, ini ustadnya sebenarnya bukan bahasa Arab. Bukan asli bahasa Arab. Mana keterangannya saya lihat ya. Karena huruf sin dengan dal itu tidak mungkin satu, tidak mungkin, tidak ditemukan huruf bahasa Arab yang asli sin dengan dal itu Dalam satu kata. dalam satu kata, dalam berdampingan gitu loh. Kita lanjut saja, itu tidak terlalu penting. Ketahuilah, sesungguhnya ustadz itu atau guru itu fatihun. Ustadz itu perannya adalah membukakan futuh, wa musahilun, dan juga membuat ringan, wa tahsilu ma'ahu ashalahu wa arwahu. Memperoleh ilmu dari seorang ustadz, dari seorang guru, mempelajari ilmu tauhid atas bimbingan guru itu lebih rileks, lebih enjoy. Maka kajian ngopi santai atau ngobrol santai kan gitu kan. Lebih rileks, lebih santai. Jadi beliau tidak bilang langsung tidak boleh, langsung bilang tidak bilang gitu. Tapi ya kalau mau gampang, mau mudah supaya cepat dapat foto ya dengan ustadz. Kira-kira begitu. Wallahu taala bi fadlihi, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya itu yamtannu ala may yasha min ibadih, akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fayakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu kemudian akan menjadi guru mereka subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi guru bagi mereka. Nah, saya lihat di syarahnya. Bi anna alhamahullahu ta'ala ma'rifatal aqaidi biduni muallimin kama waqa'a li ba'dil khawas. Iya, betul. Jawaban Imam Ghazali ini agak halus sekali ya. Beliau ini seolah-olah bilang begini, ya kalau dibilang harus bangetkah ada gurunya,
Jawabannya tidak harus banget sih. Tapi itu hanya berlaku pada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Berarti secara umum kalau kita mau belajar ilmu tauhid secara mendalam harus ada gurunya. Apakah mutlak harus ada gurunya? Ya enggak juga sih, sekali lagi begitu. Tapi secara umum, ya kalau belajar ilmu tauhid secara dalam, secara mendetail itu harus ada gurunya supaya lebih mudah, lebih enjoy, mudah dapat futuh. Hanya orang-orang tertentu yang gurunya itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu maklam. Kemudian ketahuilah anna hadhil aqobah. Sesungguhnya akubah ini yakni akubatul ilmi, jalan terjar bernama pengetahuan ini. Alatih ya akubatul ilm, yakni akubah ilmu adalah akubatun kaudun. Yakni jalan terjal yang sangat sulit sekali. Jalan yang sulit untuk ditempuh. Padahal sudah disediakan kopi gratis, ada sosis gratis ya. Tinggal datang aja. Nasi Padang. Nasi Padang gratis. Sudah, tapi tetap aja sulit yang mau datang itu. Walakin biha yunalu al-matlub wal maksud. Akan tetapi biha dengan akubah tersebut, sekalipun sulit dia, dengan akubah tersebut maka akan tercapailah segala sesuatu yang kita tuju dan kita harapkan. Sesuatu yang kita cari dan kita tuju, dengan akubah ilmu itu akan mudah untuk dicapai. Sulit memang ilmu ini, tapi dengan ilmu lah kita akan dapat segala sesuatu. Kira-kira begitu. Naf'uha kathir. Manfaatnya atau manfaatnya akubah ilmu ini panjang nih, banyak sekali, banyak sekali. Waqtuha syadid. Melalui akubah ilmu ini atau jalan menuju ilmu ini, menempuh jalan belajar ini sulit sekali. Wa khotoruha azim, bahayanya juga sangat besar sekali. Hati-hati, jangan dikira sudah ngaji ke sini otomatis selamat, belum tentu, karena bahayanya juga sangat besar. Apa contohnya bahwa bahayanya itu besar? Kam man adalah anha fadullah. Betapa banyak orang yang sudah menempuh akubah ilmu, sudah berapa banyak orang yang sudah belajar mencari ilmu, tapi ujung-ujungnya tersesat, ateis ujung-ujungnya. Sok ilmiah, sok saintifik, ujung-ujungnya ateis, menolak adanya Tuhan. Wa kam man salakaha fazalla. Betapa banyak orang yang sudah menempuh, sudah menjadi salik dia, menempuh suluknya, maka kemudian dia tergelincir. Wa kam min taihin mutahayyirun. Betapa banyak orang yang sudah tersesat, kemudian dia bingung. Ini gimana nih belajarnya? Gimana? Bingung, tersesat akhirnya dia. Atau tersesat, lalu bingung dia. Wa kam min habrin, saya lihat di sarahnya hasir, artinya habrin itu. Betapa banyak orang yang lemah, tidak mampu, tidak sanggup dia untuk belajar, akhirnya mungkoti, terputus dari wusul ilallah. Saya lihat sarahnya itu mungkoti, maksudnya terputus dari wusul ilallah. Udah belajar, bismillah semangat, di tengah jalan tidak sanggup dia, akhirnya berhenti belajar. Faktor ekonomi, faktor anak istri, faktor jabatan, faktor lain, mungkoti. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Tetap belajar kita. Harus. Bila akhirnya harus saling kita. Pokok pada berdepak ke Allah semua ini. Bismillah. Betapa banyak orang yang lemah kemudian akhirnya dia terputus untuk usul ilallah. Wa kam min salikin. Betapa banyak juga orang yang sudah menjadi salik, menempuh jalannya ilmu ini, qata'aha. Kemudian terputus dari akubah ilmu ini. Fi maddatin yasiratin, bahkan dalam tempo waktu yang singkat. Baru mau belajar bentar, tiba-tiba WA, Ustadz ada kajian nggak malam ini? Saya lihat siapa ini? Lihat ternyata dari mahasiswa saya, dari grup mahasiswa itu. Ada, jam 9 saya bilang. Tapi bisa datang jam 9.30 karena biasanya masih persiapan dan segala macamnya. Siap Ustadz, nggak datang ternyata. Itu bahkan belum datang itu. Tapi sudah ada keinginan, ya baguslah. Datang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus itu sudah hilang. Wa akharu mutaraddidun fiha sab'ina sanatan. Sementara yang lain itu naik turun aja. Semangat, kendor lagi, semangat, kendor lagi. Pengen ngaji, ngilang lagi. Ya kayak santrimu itu. Iya, betul. Aziz, Arif, Dandi dan kawan-kawan. Naik turun. Banyak orang yang begitu itu, bahkan selama 70 tahun.
Banyak orang yang berputar-putar di situ aja. Semangat, tidak semangat lagi, semangat, tidak semangat lagi. Selama 70 tahun. Betapa banyak orang yang seperti itu. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wajal. Dan perkara semuanya itu semua ya pada dasarnya hak prerogatifnya Tuhan. Itu ya sekali lagi kalau Allah menghendaki kita bisa menempuh istiqomah dalam ilmu ini, bismillah insyaallah sampai ke ujung. Selesai di akobatul ilm ini. Amma naf'uhu, adapun manfaatnya ilmu itu fa'ala ma dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, min siddatil hajati lil abdi ilaihi, adalah bisa menjadi kekuatan untuk memenuhi setiap hajahnya, setiap kebutuhannya, setiap keperluannya hamba. Si hamba ini pengen ibadah, ibadahnya penuh hajat. Maksudnya bisa tertunaikan dengan ya sebagaimana seharusnya, sebagaimana syariat Islamnya. Wa bina'i amril ibadati kullihi alaihi, dan terbangunnya semua perkara ibadah, berdiri kokohnya bangunan ibadah itu ya tidak lain dengan manfaatnya ilmu itu. La siyama, ini perlu digarisbawahi, utamanya adalah ilmu tauhidi wa ilmu sir, adalah ilmu tauhid dan ilmu sir. Ada yang aneh enggak gitu? Fikihnya ada. Falaqad ruya. Hah? Fikihnya ada. Dan bukan berarti tidak penting, penting itu. Cuman kalau kita hanya tahu ilmu fikih saja, tahu seluk-beluknya misal, tidak paham ilmu Tapi tauhid. ada kok tadi kan disebut ya ibadah. Iya, disebutkan. Tapi kan di sini yang digarisbawahi Lebih-lebih. utamanya lebih-lebih. Karena memang manfaatnya itu sangat besar sekali. Saya yang belum ilmu sir lah, di tauhid aja. Ternyata manfaatnya itu tidak hanya untuk di kajian ilmu saja, tauhid itu. Tapi di banyak hal dalam kehidupan itu banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan. Utamanya di sini dijelaskan, yang dimaksud ilmu tauhid di situ utamanya adalah itsbatul wahdaniyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Utamanya paham sifat wahdaniyah, fil dzat, fil sifat, fil af'al. Paham sifat wahdaniyah itu intinya. Banyak sekali manfaatnya. Falaqad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha ila Daud alaihi salam, sudah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqol, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Daud, wahai Nabi Daud alaihissalam, ta'allamna ilman nafi', belajarlah ilmu yang bermanfaat. Faqola, lalu menjawab, bertanya nih Nabi Daud alaihissalam, ya ilahi, atau faqola ilahi, wahai Tuhanku, wa mal ilmun nafi', apa itu ilmu yang bermanfaat? Faqola, kemudian Allah menjawab, an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hendaklah kamu itu belajar mengetahui ilmu manfaat itu apa? Ilmu manfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita pada pemahaman tentang keagungannya Allah. Kata Allah, keagunganku, kemuliaanku, kebesaranku, atau kesombongannya Allah ya, kesombonganku kata Allah. Kemudian kesempurnaan kuasanya Allah atas segala sesuatu. Karena dengan mempelajari itu semua dapat mendekatkanmu kepadaku. Jadi kalau kita tahu ilmu tauhid, ilmu sir, kita akan tahu keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, dan kesempurnaan kuasanya Allah atas segala sesuatu. Pendek kata, Imam Al-Ghazali ini ingin mengatakan bahwa setiap amal yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu, dan setiap ilmu yang sudah kita pahami itu harus diamalkan. Kalau menjadi quote itu, amalkan ilmumu, ilmukan amalmu. Gitu. Setiap amal harus ilmiah, setiap ilmu harus amaliyah. Nah, gitu aja. Itu penutup dari saya. Barangkali ada tambahan. Intinya itu aja. Jangan sampai ilmu yang sudah kita pelajari ya hanya untuk pamer-pamer saja, tapi diamalkan. Nah, Ya. Jadi kita membahas tentang 3 ilmu ini, seakan-akan masih memberikan celah membutuhkan jembatan, atau mungkin itu bisa jadi masuk ke ilmu sir untuk bisa mengamalkan dari ilmu tersebut, yang terkadang kita udah sering tahu teorinya. Di antaranya dengan cara menzikirkan beberapa zikir-zikir yang memang udah viral, seraya mengkaji maknanya secara dalam. Itu kayaknya masuk ke ilmu sir ya. Misal, untuk menanamkan keagungan Allah atau kesegaran kita kepada Allah, sebagai kita kepada Allah. Sebenarnya kita membutuhkan zikir yang nggak hanya cuma zikir, tapi penuh gitu. Kayak membayang-bayangkan ketika kita keluar dari rumah,
membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, yang mendengarkan, kemudian ketika takut dicopet dan ketika takut diserempet kita bahas di ya Allah wakil. Itu ya yang saya tanyakan. Ini lebih cocok ke ilmu tauhid atau ke ilmu syirik? Dua-duanya kata saya sih itu. Enggak, ngarahnya itu yuk join ke tarikatku biar aku ajarin cara zikir yang bisa mengusulkan engkau kepada Allah SWT. Saya ada jawaban ini. Iya. Suatu ketika ini saya menyaksikan salah satu videonya Gus Bahar, kata beliau sebenarnya wirid atau berzikir menyebut nama Allah misalnya dan seterusnya dengan jumlah tertentu atau dengan jumlah yang bahkan sangat banyak, itu tidak lain bukan untuk agar kita itu sampai kepadanya. Artinya begini, kuantitas itu menjadi penting kalau kita sulit untuk sampai kepadanya. Tapi itu menjadi tidak penting kalau hanya dengan menyebut Allah nyampe. Meskipun satu kali. Bergetar langit. Bergetar ya. Kayak semisal begini kan. Fahtazal arsy tarabahu besar langsung begitu. Misalnya begini. Ketika kita sudah mengkaji tauhid, kemudian menyaksikan katakanlah kayak tadi kasusnya ini bukan kasusnya pengasuh Pondok Pesantren Al-Fauzini itu, ketika beliau mengatakan ini takdir Allah, bagi kita yang mengkaji tauhid itu kalimat yang betul-betul menyentuh, luar biasa luar sekali. biasa. Ya. Kenapa? Karena di tengah-tengah musibah yang diingat sama beliau itu adalah Allah, zat yang mana dia itu mengatur kita semua dengan segala dalam tanda kutip perangkat ilmunya. Dalam arti Allah itu yang telah mengetahui segala sesuatu dan dialah yang mengatur kita sehingga fenomena seperti itu atau tragedi seperti itu terjadi. Beda dengan misalnya ketika orang yang tidak belajar tauhid mendengar kalimat ini takdir Allah, dikira beliau itu pengasuh pesantren Al-Fauzini berlepas tangan. Padahal tidak. Ketika kita misalnya menyebut nama Allah atau menyebut misalnya kuasa Allah, itu feel-nya atau rasanya itu berbeda, Ustaz Bayu. Sehingga kalau mau dipertanyakan mana yang kemudian harus diutamakan, tetap tauhid dulu. Karena kalau zikir tanpa kita mengetahui apa makna dari sesuatu yang kita baca, itu nanti tidak begitu berkesan dalam hatinya. Itu perbedaan. Jadi tauhid dengan ilmu sir tadi itu harus seimbang. Ya, nanti bakal menjadi jembatan untuk Betul. kedua tadi, lebih besar kemungkinannya bisa meledak dengan satu zikir. Iya. Tidak-tidaknya udah dibekali ilmu tauhid, sir dan ilmu lain. Tapi kalau kosongan, ujuk-ujuk langsung ke sana, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Iya. Itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi bukan berarti misalnya untuk orang-orang awam zikir itu nggak penting, tetap penting. Tetap penting. Barangkali dengan itu menjadi perantara Allah itu memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Tapi ingat ya, yang 50 akidah itu tetap wajib. Tetap wajib, iya, tetap wajib itu. Soalnya nanti khawatir begini ya maksud saya. Dia sudah wiritan banyak, tiba-tiba perasaan dia nih ada sosok orang datang nih. Wah ini siapa? Padahal halusinasi. Takutnya begitu. Wah ini adalah Sunan Gunung Jati. Misalnya lalu berhalusinasi seperti itu. Apa gara-gara wiritan saya itu ya? Padahal enggak, itu halusinasinya aja. Karena tidak belajar ilmu tauhid. Khawatirnya itu begitu. Sedikit mumpung tadi disinggung yang Al-Fauzini. Iya. Berarti malah bakal nggak keren kalau sosok pengasuh respect pertamanya bilang, ih maaf ya yang sudah bayar banyak. Iya, betul. Jadi kayak bisitan pertama malah sholat ukur duniawi yang sudah diberikan dan Enggak begitu. Respon pertama malah takbir dulu, bahkan sudah tidak menganggap, tidak takut gengsi lagi. Karena di tengah-tengah musibah yang sedemikian dahsyat dan hal pertama yang diingat adalah Allah, itu bagi kita yang sudah belajar tauhid itu keren. Coba misalnya kayak kita orang-orang biasa itu kan, meskipun kita katakanlah sudah mengkaji tauhid, kemudian ditimpa musibah, Ban bocor jalan. ban bocor misalnya, Panas-panas. lagi panas-panas itu kan harus ngantar surat ke dinas misalnya. Ban bocor. Itu yang diingat bukan Allah itu. Yang diingat sialan begitu itu. Tapi beliau di tengah-tengah musibah seperti itu mengatakan ini takdir Allah. Yang diingat pertama kali adalah Allah. Tujuannya apa? Agar beliau itu barangkali salah satu manfaatnya itu adalah
agar kita itu tidak protes bahwa yang mengatur kita itu adalah zat yang maha mengetahui. Misalnya kayak gini, kita sakit nih, kemudian ke dokter memutuskan bahwa kamu harus diamputasi. Orang-orang yang tidak mengetahui ilmu medis akan mengatakan dokter itu kejam. Padahal dengan segala pertimbangan, keputusan amputasi itu adalah satu keputusan yang berdasarkan ilmu, yang itu juga keahlian si dokter. Yang ditangkap orang awam berbeda, yang diketahui oleh si dokter itu berbeda. Tinggal kita pilih, kita mau ikut perspektifnya dokter sebagai orang yang lebih tahu terkait dengan keputusannya, atau mengikuti orang-orang awam. Kayak tadi di Facebook saya berdebat, bukan debat, diskusi sama seseorang itu. Tapi kan orang-orang pada umumnya netizen menangkap dari kalimat beliau itu adalah begini. Kok itu malah yang dijadikan sebagai patokan? Yang harus kita lihat itu pertama, beliau pengasuh pesantren. Yang kedua, banyak melahirkan kiai, tokoh-tokoh. Bahkan guru kami, Kiai Ahmad Hasan itu, beliau juga belajar ke pondok pesantren Al-Ghazini. Jadi bukan sembarang orang lah. Dan kalau yang protes-protes itu adalah non santri, itu ya mau gimana lagi ya, namanya tidak, mereka tidak tahu kan mungkin. Yang saya lebih kesel lagi itu santri menyayangkan, kok bisa ya kiainya bilang begitu. Santri loh, gimana saya tidak jengkel coba? Tolol berarti itu. Gila. Enggak tolol, serius itu tolol itu. Lu jengkel sekali saya. Itu udah bentuk sulat. Nah itu langsung menjadi asbabul wurud kenapa lalu saya tulis tentang takdir yang di Facebook itu. Ya indah nanti ya, selain untuk berhubungan kepada Allah, mereka ilmu sir dan ilmu tauhid, bahkan ke manusia pun bisa berhubungan. Ya. Belajar hal-hal semacam itu. Beda Ustaz Bayu, kalau yang berbicara ini takdir Allah itu adalah orang awam. Ya. Beda, orang awam dalam arti ini ya, dalam arti yang tidak mempelajari dasar-dasar akidah. Yang disebut Saya maksud awal itu. ya. Atau orang bodoh lah begitu. Mengatakan itu cuman bualan saja itu. Ucapan yang hanya keluar dari mulutnya tanpa mengetahui apa makna di balik itu. Ya, berarti buahnya husnuzon yang tepat sasaran. Iya, betul. Tidak random. Kayak ucapan yang tadi disinggung sama Gus Wahab itu kan. Nanti datang ke rumah ya, insya Allah. Insya Allah dianggap kalimat yang kurang pasti. Padahal tidak. Bagi kita yang belajar tauhid, insya Allah itu adalah satu kalimat yang betul-betul luar biasa. Dan kita memang menggantungkan segala sesuatunya itu kepadanya. Dan itu pengamalan syariat. Dan itu pengamalan syariat. Ya betul. Dari kaboda. Wah, ada banyak lah itu. Jadi ya ya semuanya itu harus tauhid dulu. Tetap itu. Satu paket iman Islam ihsan. Iya. Jargon. Saya kira itu mungkin ya. Kita lanjutkan marah-marahnya nanti di media sosial. Iya. Di media sosial masing-masing maksudnya. Ya kalau bukan santri yang bersuara dan membela sesama santri, yang siapa lagi? Demikian mungkin yang bisa kami sajikan. Adapun kurang sedap, ya silahkan ditambahin bumbunya sendiri. Kemudian ada manfaatnya khususnya untuk kami pribadi. Akhirul kalam, kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.